Dia bangkit dari kematian, dia proklamirkan, lalu dia bilang apa? Ikut saya. Ya, ikut saya. Aku memberikan hidup yang kekal kepada kamu, dan setiap orang tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ya, selesai. Ya, jadi di situ bukan agama Islam. Ya, lalu bagaimana? Ya, dengan orang yang berdosa dan lain-lain, manusia masih hidup di dalam daging. Ya, tetapi gereja sesuai dengan tradisi Yahudi, orang Yahudi kalau berdosa dia pergi kepada imam. Ya, ada imam yang dia datang. Ya, orang berdosa datang sekarang pergi ke gereja, ada imam di situ. Sudah dibantahkan Anda? Ya. Oke kan Gas. Kita babat nih, Oten. Gak jawab pertanyaan saya nih, Oten. Takut banget nih. Nunggu Yerusalem baru kan dah. Nunggu Yerusalem Siapa yang baru. nggak jawab? Kan saya jawab. Terima. Ya. Mana ada keselamatan di dalam Kristen? Makanya kalau gua nanya, ditanggapi pertanyaan saya. Nih, Markus 9:49. Kata Yesus, karena setiap orang akan digarami dengan api. Kau baca itu Matthew Henry, apa penjelasannya? Nih, lihat. Ya. Kau baca penjelasannya nih. Ya. Nih. Apa kata Matthew Henry? Dua ayat terakhir memang agak sulit dan para penafsir berbeda pendapat dalam mengartikannya, karena setiap orang pada umumnya, atau lebih tepatnya setiap orang dari mereka yang dilemparkan ke dalam neraka akan digarami dengan api. Cederkon. Ternyata orang Kristen digarami dengan api. Yang kedua, saya tunjukkan nih, Lukas 13 nomor 24. Ketuklah pintu, ya bersusah payahlah, maka kamu akan sedikit sekali yang masuk. Apa penjelasannya nih? Melalui apa yang dikatakan Kristus, tampak bahwa dari antara orang-orang yang kita pikir kemungkinan besar akan diselamatkan, dan yang nampak paling layak untuk diperoleh keselamatan, hanya sedikit saja yang akan diselamatkan. Cederkon. Mana ada keselamatan di dalam Kristen? Ya, jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Ini kan perihal tentang masuk ke dalam sorga. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Orang Kristen itu masuk neraka. Bahkan menurut Bibelmu, Yesus itu masuk neraka. Saya tunjukkan. Kalian sudah pernah dengar ini ayatnya. Kalau Yesus itu masuk neraka, menurut Bible ya. Menurut Yesus sendiri. Perhatikan, Yesus masuk neraka. Nih, Matius 5:22. Yesusmu itu masuk neraka. Perhatikan. Akan tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, jahil itu bahasa Arab, artinya bodoh, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, di dalam Bible, siapa yang mengatakan orang lain bodoh? Siapa yang mengatakan orang lain adalah jahil? Yesus. Kita tunjukkan ya. Orang bodoh. Ternyata Yesus menurut ayatmu itu masuk neraka. Di dalam ayat Bibelmu itu masuk neraka ya. Nih, ini apa dikatakan Yesus? Hai kamu orang-orang bodoh, lu ngerti nggak? Bubuk. Ternyata menurut ajaran Kristen di dalam Bible-nya itu masuk neraka karena hanya dia yang mengatakan orang lain bodoh. Bodoh dalam bahasa Arabnya itu adalah jahil. Kalau jahil banget, bodoh banget, jahilun murokab. Di dalam, kalau kamu belajar kan ada premis mayor, premis minor. Premis mayornya Yesus mengatakan yang mengatakan orang lain bodoh masuk neraka. Ternyata dia yang bilang orang lain bodoh. Kenapa nunduk wajahmu, Cederkon? Di dalam iman Kristenan, Markus 16:16, siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan. Pertanyaan saya, kenapa bayi dalam agama Katolik itu nggak masuk surga, masuk neraka? Karena saya tanya, di dalam Katolik itu bayi baru dibaptis pada hari keberapa? Kalau misalnya ada orang yang meninggal, ada orang yang melahirkan, kemudian bayinya serta-merta meninggal dunia ketika dilahirkan. Dalam iman Kristen nggak ada keselamatan. Kenapa? Karena Yesus aja masuk neraka menurut ayat Bibelmu. Kalau mengerti premis mayor, premis minor. Keras. Lanjut Res, mantap. Aduh, keras banget ini. Jadi dibilang katanya data-data Kores itu sampah gitu kan, gak nyambung kemana-mana. Gua udah bawain Sahih Muslim 4321 gitu kan, Sahih Muslim yang menjelaskan bapaknya Nabi itu bisa disebut juga paman gitu. Kenapa gak di-counter kawan-kawan Katolik? Gak nyatet kebanyakan data counter gua. Joseph
Kasihan Joseph. Kepalanya Mau merah lagi pusing. mukanya. Joseph mau merah lagi mukanya. Gue bikin merah nih. Semua pertanyaan lo udah gue makan. Jawaban gue mana? Kenapa naik ke surga sendirian Tuhannya? Kenapa 4 kali konsep keselamatan manusianya Kristen itu gagal semua? Kok nggak dijawab itu? Data-data counter gue nggak dijawab juga. Tadi Yosef mengakui Celsus itu filsufnya orang-orang Yunani. Kenapa gue bawa itu? Lalu bilang nabi gue pendusta. Lu bilang nabi gue botak. Gue bawa Tuhan lu pengemis. Jangan lupa bre, tabur tuai. Lu menabur hujatan kepada Islam, orang-orang Kristen yang di bawah yang nonton menuai sakit hatinya. Itu yang terjadi. Sekarang gua kasih lagi. Tadi kan udah gua kasih lihat nih, kalau hidup Tuhan lu pengemis ya, minta donasi. Sekarang lihat lagi kan nih. Sekarang lihat lagi nih. Gimana caranya mau dapat keselamatan kalau misalnya ngemis seperti ini? Kan gitu. Nih, ini muka Tuhan lu yang asli, kata Celsus. Perhatikan sekarang. Kata Yahudi sekarang ya, kata Yahudi, Gitin. Nah, ini Gitin nih. Nih, ini untuk orang-orang yang nggak tahu ya. Nih, Onkelos seorang rabi bertanya kepada orang, apa hukuman untuk orang itu? Sebuah kata-kata yang manis untuk Yesus sendiri di kehidupan nanti. Yesus menjawab dia. Ini Gitin 57A ya. Kalau kalian mau tahu, Gitin 57A nomor 4. Gratis ini data-data gua. Yesus menjawab, dia akan dihukum di mana nih? Yesus menjawab, dihukum di mana? Digaringkan. Boiling itu mendidih kan dah. Nah ini. Oh, bukan dikeringkan ya? Tai mendidih. Gimana caranya Tuhan lu nyelamatin orang kalau dia di tai mendidih? Gimana caranya? Mukanya nggak tenang muka ya, ruhnya mau lepas. Pedas. Lalu kemudian dia bawa Ustadz Khalid Basalamah yang berpaham salaf gitu. Ya gue bawa aja reform sekarang sama Protestan. Nah, Iya. gue bawa ini sekarang. Ini reform ya, reform Exodus Community. Paling tidak ada 3 usulan yang populer untuk kemana orang Kristen. 1, langsung ke sorga. 2, di tempat penantian sementara. 3, di api penyucian. Ada 3. Lu aja konsep keselamatan belum jelas. Mau nyebrang ke Islam. Ini reform punya. Gimana Katolik? Nah sekarang ini api penyucian Katolik punya ya. Api penyucian Katolik punya. Perhatikan. Ini kata Protestan. Nih, ini Yayasan Lembaga Sabda, YLSA. Apa dikatakan oleh Lembaga Sabda? Orang Katolik punya doktrin api penyucian. Tetapi orang Kristen mula-mula tidak menganut keyakinan seperti itu. Dar, selamat datang di kebenaran. Katolik lu lemah mengenai konsep keselamatan. Gak diakui. Siapa yang ngomong ini? Ini YLSA, Yayasan Lembaga Sabda. aduh. Sok-sokan dia yang mau bawa salaf kemari. Macam konsep denom. Lu udah semua sepakat mengenai keselamatan. Macam sepakat aja konsep denom lu mengenai keselamatan. Jadi silakan dijawab pertanyaan gua gitu loh. Jangan lu kemana-mana menghujat Nabi. Nanti gua hajar balik Tuhan lu kehidupan yang ngemis-ngemis. Lu nangis semua di bawah. Satu agama lu nangis di bawah. Coba ini, udah chat-chatnya udah pada emosi semua Kristen di bawah ini. Kores, kau akan merasakan marahnya Tuhan gitu-gitu. Pas roh aja bisa marah. Pas jadi manusia nggak ada marah-marahnya dia. Gitu bre ya. Jadi tolong dijawab gitu. Pertama, kenapa waktu naik ke surga dia sendirian? Yang kedua, kenapa udah 4 kali konsep keselamatan, diusir, banjir, Korah, kasih, ini orang-orang Kristen masih di penjara. Kenapa gagal mulu? Thank you. Nandar kemana? Kabur kah? Jangan kabur, kena report doi. Tunggu, mana ya? Kabur itu ketakutan. Waduh, pengen banget ya. Tunggu ya, gue invite dulu tuh. Ginjal Nandar nggak kuat. Ginjalnya 4 bre, ginjal gua 6. Nah, kita lihat ini. Kemana dia? Apa kena report ya? Kabur si Nandar itu, gak kuat. Nggak bisa di ini ya? Nggak bisa di invite loh. Udah invite. Nah, udah tuh. Oh udah sip, mantap. Sorry, aku kena report. Oke, pencet. Tar. Kok mukaku kok gede banget, salah. Sebentar ya. Kepala lo botak yang gede. Se. Baru sadar kepala lo miring, botak.
Si RR ini emang, lu dendam apa? Ada kepahitan apa lu kepada Udah Kanda kok, Res. Yonata? Kalau lo mau ketawa, ketawa aja. Gak usah tahan-tahan, Res. Marah-marah mulu lu sama Kanda Yonata. Iya. Heran deh. Ketawa aja, Res. Memang miring kok palanya. Oke, silakan di-mute ya. Oke. Saya jawab dulu ya mengenai paman Nabi, ayah Nabi. Kan tadi gue udah bawa itu. Itu khalid bahasa lama yang lu katanya lu nggak pakai salafi. Makanya gue tanya kalau lu nggak pakai salafi lu berarti apa, Res? Udah kejawab nih. Jujur dong. Jujur dong. Ayo, kalau nggak pakai salafi lu apa? Ayo. Islam juga beda. Nggak usah ke Katolik. Nggak usah ke Katolik sama Protestan. Kita punya yang namanya dokumen Unitatio Redemption. Artinya kekristenan sedang bersatu, reunifikasi. Lu lihat gak kemarin bulan Oktober, Paus mengundang Kementerian Agama kita, Bapak Menteri Agama kita, ya itu mengapa kemarin gue juga diundang sana, itu berbicara mengenai doa antar umat beragama, interfaith, salah satunya antara reunifikasi Ortodoks dan Protestan dalam gereja Katolik. Nah, cari dulu Res. Jadi jangan tahu Res. Terus lu ngomongin soal YLSA. Nah, makanya Res gini Res, kalau lu baru ketemu data, lu baca dulu, jangan sepotong-sepotong. Lu kan bilang sama gua, lu lebih tua, harusnya lu ngajarin orang itu lu juga nerapin apa yang lu ajarin. Begini Res, lu cari tahu dulu. Purgatori itu dipercayai oleh semua gereja walaupun berbeda dalam bahasa. Dalam gereja timur dipakai kosakata teosis. Ini berat loh bagi Islam. Orang Islam ngomongin Muhammad aja nggak sanggup ngomongin teosis. Nih, ya, ini ngomongin kalau purgatori nggak muat lah ya Bang RK ini. Tuh, Tertullian ini banyak ini data-datanya nih. Wah, gue nggak yakin lu bakal ngerti, lu ngandelin translate Google yang apa adanya ya. Susah. Ntar gue bahas ya. Kalau memang cukup, gue bahas dulu nih. Paman Nabi. Oh iya, nggak usah ketawa-tawa kan, yang penting udah ada datanya. Udah dilihat, nggak cuman lu, data cuman lu highlight yang mana aja. Terus, dengerin. Ketika lu tampilin data, katanya ayah Nabi itu adalah, paman Nabi adalah ayah Nabi. Ini dengerin lagi ya. Dengerin lagi. Di hadis Sahih Muslim, ayah Nabi SAW masuk neraka. Ayah Rasulullah SAW masuk neraka karena kafir, bukan Islam atau musyrik. Islam tapi juga menyembah berhala. Ayah Nabi Muhammad SAW Abdullah yang berarti hamba Allah. Mohon penjelasan. Sudah sering saya jelaskan ini. Itu hadis Nabi. Kita nggak bisa lagi. Res, lu paham gak? Ini gue bantah hadis lu. Bilang katanya paman Nabi adalah ayah Nabi. Lu mau Abu Lahab dikatakan ayah Nabi? Abu Lahab paman Nabi bukan Abu Jahal. Ya, kocak nih Islam otaknya nggak main. Bingung gue. Hah? Ginjalnya bergetar, Jeb. Nah, dengerin lagi. Nih, saya bantah lagi kamu. Kamu kan mengatakan katanya bahwa Tuhan kami ngemis. Ngemis itu nggak nyusahin orang. Seenggaknya ngemis itu untuk dibagikan lagi. Nanti Bang RK mungkin akan tambahkan dengan ayat. Yesus mengatakan untuk menjual-jual harta miliknya. Ya. Nah, beda dengan Allah. Lu lihat Res. Makanya kalau orang lagi jelasin, catat. Lu bilang muka gua pucet, ya muka gua ngeliatin lu. Data lu nggak jelas semua, bikin gua mules. Ya nggak? Nah, baca di sini. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah? Ya, sama aja pinjol. Gak mau. Udah gitu ngajarin riba lagi. Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Islam di mana-mana no riba, say no to riba. Allahnya ngajarin riba. Dah, bahasnya terus. Lu mau menghina Tuhan gua pakai data Yahudi, pakai data kitab sendiri, ada nggak Yesus dihinakan? Enggak, Yesus dipermuliakan. Nanti baca di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 11. Ia yang merendahkan dirinya ditinggikan, oleh sebab itu Allah meninggikan dia dan mengkaruniakannya nama di atas segala nama. Lo kalau Muhammad boro-boro. Oke, kita fokus ke Sefaria Bang RK. Gue udah bilang berkali-kali, Res, gue males nyentuh Targum. Targum itu di tahun 200 Masehi, sama seperti Celsus. Makanya gue tadi nolak. Targum itu buatan orang Yahudi yang datang ratusan tahun setelah Yesus. Dan bahkan kalau mengenai Muhammad nih, baca di sini. Muhammad dikatakan Mesugoh, artinya Mesigo atau madman. Orgil, madman. Nah, ya bahkan dikatakan apa? Kena nih pelanggaran ini. Res, suara lu mau mana, Res? Res, macet, kena pel semua. Kena tombak semua nih. Gue lagi 2 menit ya berarti ya. Sabar, gue lagi 2 menit nih. Sabar, Sinandar.
Joseph mana? Sabar. Jangan kabur. Gak ada kabur. Kena Gua tombak di-report. semua. Kena tombak semua. Sabar. Kena report gua. Gua duluan kena report. Sabar. Ini Joseph belum ada nih. Gue lagi 2 menit ya. Iya. Saya. Sabar. Joseph Kalau belum ya keluar nih. teman-teman jangan main report ya. Kores ini yang bermasalah nih dari tadi nih. Alasan. Aduh ini kak. Kores, Udah. aku pakai Udah akun pada gua panas tadi. ini. Udah pada Iya. panas ini. Gara-gara gue gak panas. Gue mah biasa Yesus aja. itu tadi ya. Tolong yang Kristen jangan kalau kalah debat jangan main report. Gak ada Aku report. di-report. Memang Buktinya kayak aku gitu. Buktinya aku ini langsung ada peringatan. Gua peringatan di sini katanya Kores yang bermasalah. Iya di report berarti si Koresnya. Gue double suaranya ya. Bentar. Double suaranya. Sabar, ini Enggak, Joseph aman, belum aman, keluar aman. nih. Sabar. Belum selesai. Gimana? Kami lagi 2 menit ya. Tolong deh teman-teman, aku nggak minta paus, aku nggak minta sinyal. Putusin gue dong. Double suaranya, Bre. Putusin gue dong. Oke. Sabar ya. Teman-teman tap layar ya teman-teman ya. Memang ini waktu saya selalu kesedak ini aduh. Udah aku siapin data ini waktunya kesedak nih. Sabar ya. Sabar Joseph belum live nih ya. Sabar ya. Halo bro. Oh udah tidak terhubung udah. Mantra radikal yang mana ya? Coba. Mantan radikal coba. Sabar ya. Mantan radikal. Aduh ini katanya sedang tidak live. Udah live. Coba. Nandar. Coba ngomong. Kenal lagi Tes. kau Kores. Kores, lu ada akun lain nggak apa? You Astagfirullah. Enggak, gua ini dulu. Gua mati dulu. Nanti sabar. Akun mereka bermasalah karena akun mereka ini Joseph Albert nih. Nah, coba abang follow dulu. Saya fallback. Udah Bang Joseph. Udah. Saya turun ya berarti ya. Oke, siap. Karena semua hanya gue yang aman nih. Hanya saya yang aman, akun saya yang aman. Saya jaga akun saya ini memang berat banget karena pernah pelanggaran sampai 3 bulan lebih ya. Makanya saya jaga kata-kata juga dalam debat itu ya. Bahaya juga. Aman punya saya nih. Oke, udah. Oke. Kita lagi 2 menit ya. Silakan bang. Sorry ya bang ya. Aku nggak tahu kenapa. Lagi 2 menit atau 3 menit kita ya? 3 menitan tadi. Soalnya aku belum 3 menit selesai. ya. 3 menitan. Si Nandar nggak mau terima nih. Aku bingung. mereka ini. Oke, pencet. Kami lagi 3 menit ya. Ya 3 menit ya. Ya, silakan. Oh iya udah nopang. Sip. No, oke. 2 menit 47 lah. 3 menit. Siap. Oke, saya lanjutkan. Jadi pertanyaan Nandar tadi terkait dengan baptisan. Baptisan itu dari mana? Ini Nandar. Kolose 2 ayat 11. Di dalam dia telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang telah terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Ya. Jadi sunat itu tipologi, baptisan itu tipologi dari sunat juga ya. Karena dengan dia kamu telah dikuburkan di dalam baptisan. Ya, dalam baptisan. Kemudian ada buku yang saya pakai ini, Teologi Sistematik ISBN ya. Di sini tentang baptisan ini. Pembaptisan atau permandian merupakan kelahiran dalam gereja, ya, dalam kelahiran dalam hidup baru di dalam Kristus. Sakramen ini diibaratkan pintu gereja. Orang yang masuk gereja melalui pembaptisan dapat hidup di dalam roh, sesuai dengan Roma pasal 6.
Ya, pada prinsipnya mereka dapat juga menerima sakramen-sakramen lainnya adalah demi pemeliharaan hidup rohania itu. Kristus sendiri telah mengkehendaki semua orang dibaptis. Matius 28 ayat yang ke-19. Ya, kemudian saya bermain sedikit logika. Ya. Sebenarnya Joseph sudah memberikan sebuah argumentasi bahwa ya Targum itu ya 200 tahun setelah itu ya. 200 tahun ya Bang Joseph ya. Ya. Jadi tidak bisa dijadikan sebuah pembanding juga. Ya, tetapi saya ingin memberikan sebuah logikanya gini. Ya. Yesus yang kau katakan dengan argumentasi-argumentasi seperti itu mengajarkan kasih nilai moral yang lebih tinggi dari siapapun. Ya, kasihlah sesama manusia. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Berdoalah bagi musuh-musuhmu. Ya. Orang yang mengajarkan moral yang tinggi itu adalah Yesus Kristus. Ya, gak ada yang lain. Yesus satu-satunya yang mengajarkan moral yang tinggi. Apa yang diajarkan? Kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, yang membenci kamu. Ya. Adakah tokoh agama lain yang mengajarkan kasih sama seperti Yesus? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Kemudian, poin berikutnya, Kores. Saya melakukan sedikit komparasi nih, Kores. Ya, dan juga Nandar. Bukhari 4471. Kau bilang Yesus dibakar pakai ini kan? Nah, kau perhatikan. Nih. Dan itu sudah dibantah. Kau perhatikan ini. Ya. Hadis kebanyakan orang dikatakan bahwa neraka jahanam. Apakah sudah penuh? Neraka jahanam bilang apa? Ada tambahan lagi? Maka Allah meletakkan kakinya di atasnya. Kemudian neraka bilang cukup-cukup. Kaki Allah di neraka. Kaki Allah di neraka tuh, Kores. Ya. Di situ kaki Allah di mana tuh? Kemudian, ya, kalian belum singgung jawaban saya, pertanyaan saya di awal. Ya. Ya. Tidak ada sedikit pun pembuktian, ya. Muhammad pernah mati tetapi tidak pernah bangkit. Bagaimana dia mau menceritakan bahwa orang Kristen masuk neraka? Coba untuk Nandar dan Kores. Muhammad pernah mati. Dia pernah mengalami kematian tapi tidak mengalami kebangkitan. Lantas bagaimana dia bisa tahu kalau orang Kristen masuk neraka? Sementara dia tidak lihat di neraka itu ada orang Kristen. Waktu habis tadi 3 menit katanya. Ini sudah berapa menit nih? Lebih Ya, berapa? 3 menit pas kan. Oh, 3 menit apanya? Lebih. Udah, jangan marah Nandar. Iya, nggak apa-apa tadi. Si Kores sudah menang PK tuh. Baik. Senang, Kores. Diakui gue menang PK ya. Nggak nyanyi lu ya. Senang, Kores. Senang dapat gift. Gue kenyang dengan kemenangan, gue tuh pengen ngerasain kalah gue itu. Karena aku dulu ya, karena ya. Boleh, silakan. Jadi ini yang terakhir RK lucu kawan-kawan. Buat nge-counter data Yahudi mengenai di mana Yesus sekarang, dia bawa kaki Allah menghimpit-himpit neraka supaya penuh. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Apa counter lu lemah, RK? Counter lu lemah dan gak nyambung gitu. Dan sekarang gua ke Yosef lagi. Itu gua expose Yosef. Omongan-omongan denom lain soal keselamatannya Katolik. Terutama bagian purgatorinya ya. Itu gua expose gitu. Karena lu bawa salaf gitu ya. Gua sendiri Ahlussunnah wal Jamaah. Gua dengan Imam gua Syafi'i juga. sesuai dengan di daerah gua kan gitu. Tapi boleh kalau misalnya lu bilang reunifikasi gitu kan. Jadi keimanannya disatukan lagi kayak gitu. Ya boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Tapi kenapa ini Yayasan Protestan satu tetap tidak mengakui purgatorinya orang Katolik? Tetapi orang Kristen mula-mula tidak menganut keyakinan seperti itu. Kenapa? Katanya udah bersatu. Katanya Ada api penyucian. Dalam agama Katolik. Katanya udah bersatu. Kok nggak diakui? Gimana sih? Panik. Nah, lalu berikutnya ya kawan-kawan ya. Kita lanjut lagi soal keselamatan Kristen yang nggak dijawab-jawab di Islam gitu ya. Mending gue bahas aja langsung lah ini Kristen kayak gimana keselamatannya ya. Nah, kalian harus tahu ini kawan-kawan Muslim, Katolik Kristen gitu. Ada yang menarik dalam 1 Korintus 5 nomor 5 dan ini disembunyikan oleh kawan-kawan Katolik, nggak tahu kenapa. Perhatikan di sini ya mengenai orang berdosa. Nah, di sini dikatakan begini.
Orang itu harus kita serahkan, ya. Oh, belalak matanya RK. Dalam nama Tuhan Yesus. Kepada siapa? Iblis. Jadi Yesus jadi nama stempel yang diserahinya kepada iblis. Sehingga apa? Sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Dar! Jadi kalau lu ada orang berdosa, pengen selamat pada hari Tuhan, diserahkannya bukan ke Tuhan lu, diserahkannya kepada iblis. Beda sama Islam, bre. Keselamatan kami dari Tuhan, bukan dari iblis. Gitu. Nggak bisa kabur lo, bre. Ini kepada iblis ini. Ya, gitu. Yosef RK, nggak bisa kabur lo. Dan gue tambah lagi di sini. Belum lagi kalau misalnya kita buka di 1 Timotius 1:20. Di sini lucu juga, Ikhwan. Ini sama bahasanya seperti gitu. 1 Timotius 1 ya, di sini ya. Tadi kan keselamatan soal apa? Soal orang berdosa. Sekarang kalau misalnya orang menghujat misalnya RK sama Kak Yosef menghujat, harus gimana dia supaya bisa jerak, supaya bisa tobat dalam menghujat? Nah, harus begini. Di antara Himenius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jerah mereka menghujat. Dar, selamat datang di kebenaran. Iblis lah yang menjadi penentu keselamatan kalian. Bobok. Silahkan Kanda. Iya. Selamatan kok dari iblis. Si RK sama si Joseph ini punya telinga untuk mendengar atau tidak sih? Memang makanya sumum bukmun yung pahum layar jiun, ya kan? Yang gua tanya itu bukan masalah baptis, apalagi masalah baptis. Di dalam Kristen ini, mohon maaf, keselamatannya itu angan-angan. Menurut gereja karismatik, baptis Islam. Ada juga baptis roh. Dalam Katolik, baptis percik. Kristen, baptis Islam. Masalah baptis aja nggak jelas. Makanya baca Markus 16 nomor 16. Siapa yang dibaptis, siapa yang percaya yang dibaptis akan diselamatkan. Yang gua tanya bukan masalah baptis. Kalau masalah baptis gimana nanti lu berantem lagi sama Protestan dan karismatik, ya. Yang gua tanya, kalau syarat masuk sorga, syarat selamat itu adalah dibaptis dan percaya. Bagaimana dengan bayi Katolik nih, baru lahir, procot, kemudian meninggal dunia? Ini bagaimana keselamatannya? Kalau di dalam Islam, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap bayi yang dilahirkan di dalam keadaan kesucian. Beda dalam Kristen, bayi yang lahir ke dunia ini dalam keadaan kotor. Lah, bayi Katolik yang baru procot kemudian meninggal dunia belum dibaptis, bagaimana keselamatannya? Jawab pakai ayat. Ya. Kemudian tadi nggak ditanggapi nih ya. Mohon maaf, ini kalau saya baca menggunakan premis mayor dan premis minor, gua ulangi lagi nih karena nggak dijawab nih. Nggak dijawab sama sekali. Nih Matius 5:22, tolong ditanggapi ya. Pelan-pelan gue baca. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Ini yang ngomong Yesus ya. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil itu bahasa Arab artinya bodoh, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ini premis mayor. Nah, setelah saya cari di dalam Bible-mu, di dalam gospelmu, yang berkata orang lain bodoh itu Yesus. Nah, ini apa nih? Ini yang ngomong, hai kamu orang-orang bodoh siapa? Ternyata menurut ucapan Yesus, kalau saya lihat menggunakan premis mayor, premis minor, ternyata Yesus masuk neraka di dalam Injilmu itu, dalam gospelmu itu. Bagaimana? Lu nangkap nggak sih? Innalladzina kafaru sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum adzabun azim. Ditanya apa, jawabannya kemana-mana. Ya, Matius 5:20. Nandar, itu mah kebenaran lah. Coba buka di dalam Bible Deo Torah Kanunikamu. Itu terjemahnya apa? Keagamaan. Kok lu menyalahan katekismus gereja Katolik? Coba kita buka ya, teman-teman ya. Coba lu buka di dalam Bible-mu, Deo Torah Kanonika, gospelmu, coba buka bukunya. Matius 5 nomor 20 itu terjemahannya yang salah apa gimana? Oh, menggunakan bahasa Yunani, coba buka Bible-mu dalam Bible-mu tuh. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bahkan menurut si Paulus, kalian ini nggak bakal masuk sorga. Baca Galatia 5.
Galatia 5 nomor ke-21. Ya. Nih, dari 19. Perbuatan daging telah nyata, percabulan, penyembahan berhala, perseteruan, kedengkian, kemabukan. Apa kata si Paulus? Siapa yang menyembah patung Maria tidak akan masuk surga. Itu kan hanya Katolik yang menyembah Bunda Maria. Bunda Allah, Bunda surgawi. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Bunda Allah. Tolonglah kami Bunda Allah. Ini kan Katolik. Ya kan? Hanya Katolik yang menyembah Bunda Maria. Protestan kan tidak. Coba baca Galatia 5 nomor 19. Yang selamat menurut Galatia 5 nomor 19 sampai 22. Yang selamat itu yang melakukan keinginan roh. Ada 9 buah. Ada 9 buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oye, oye, oye. Itulah 9 buah roh. Kalau Joseph mah dikit-dikit ngambek, dikit-dikit marah, yang gak bakal masuk surga. Si Paulus aja mengatakan yang masuk surga itu yang menguasai 9 roh, yang mengimplementasikan 9 roh. Kalau kumpul kebo, boti kayak kalian, ya gimana masuk surga? Ceder kon. Itu baca Galatia 5, 21, 22. Bobok. Dan Anda Gak tega gue. Cep, maafin aku ya, Cep. akan Ternyata Katolik yang menjamin masuk surga. Saya habisin aja ya Bang ya. Bang RK. Ya, habis. Gak apa ya. Oke, pertama. Al-Baqarah ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Kenapa tadi saya suruh bacakan artinya 2 dari kalian gak ada yang jawab. Sudah 2 ronde. Ingat ya, gua mainnya kalem. Gua diemin. Ini menjadi track record kalian. Dari tadi gua suruh kalian artikan, kalian gak berani jawab. Orang tidak selamat kata siapa? Bukan karena orang kafir, bukan karena kehendak bebas. Jawab, itu Al-Baqarah 7. Siapa yang mengunci, siapa yang menutup? Siapa? Jawab. Bukan ada kehendak bebas loh. Jangan kalian bilang orang tidak selamat, orang tidak taat kepada Rasul itu karena kehendak bebas. Oke? Al-Baqarah 7 nggak dijawab. Kemudian Kores, lu bilang katanya Ahlussunnah wal Jamaah. Oke, sekarang gini, berarti lu udah mulai jujur. Lu juga bukan Syafi'i, Asy'ari, itu mazhab. Beda lagi, gue nggak mau ngomongin mazhab, itu masalah fikih. Masalah fikih, iya nggak ngomongin mazhab. Malu lu. Usuluddin, ya. Usuluddin masalah agama, gue tanya sama lu. Rukun iman, tadi kan gak dijawab juga sama dia berdua. Rukun iman ada 6. Saya tanya, kalian dapat rukun iman ada 6 ini dari mana? Apakah semua Islam memahaminya? Silakan dijawab ya. Apakah semua Islam Salafi mengimani nggak? Nanti dijawab ya. Khalid Basalamah berarti nggak selamat ya? Nah, nalidah. Kenapa? Nanti kayak Unirifa, nanti Bang RK. Unirifa sempat ngomong ulama bisa sesat. Abis itu dia bisu berapa hari nggak live. Diadilin. Ulama bisa sesat. Parah lu. Kemudian, kamu perhatikan di sini. Bang RK, ya teman-teman semua yang Kristen, percayalah mereka tidak lain tidak bukan hanyalah pelawak. Itu malas ngadepin Islam sebenarnya Bang RK. Kenapa? Datanya nggak jelas. Lihat, kamu nanya katanya baptisan bayi. Saya sebenarnya tadi mau jawab, cuman di report Islam karena Islam sudah gentar, ya sudah gemetar. Baik, bagaimana nasib bayi yang belum dibaptis? Baca Ndang. Nih katolisitas Ndang. Nih, konsep baptisan di sini diampuni semua dosa-dosa asal. Nanti gue bahas juga ya. Nabi Lu itu mengatakan setiap bayi ditemani oleh setan. Ya. Di sini dikatakan ya, baptisan itu ada namanya baptisan rindu. Ya, ini gereja Katolik. Ya kan lu lagi diskusi, ayo mau bantah pakai data, jangan ketawa-tawa Ndang. Jangan ketawa-tawa Ndang, data gue dari katolisitas Ndang. Ya, ini ada KGK Ndang. Kan lu nyomot dari KGK juga Ndang, ya. Nah, jadi perhatikan teman-teman, bagaimana nasib bayi kita tahu kan, dalam kekristenan ada namanya bagaimana Tuhan Yesus memperumpamakan pangkuan Abraham, the limbo of Abraham. Tuhan Allah kami tidak kejam. Beda sama Tuhan kalian. Nih, lihat. Gua sama Bang RK fair. Lu jelasin, gue lihat layar. Makanya lu bisa hina-hina muka gua yang pucat karena ngeliat data lu gak jelas semua, mual gua. Dilihat dong, gue lagi tampilin data biar nanti gak budak. Dasar Islam. Gedek gua jadinya. Baca di sini. Ketika kamu mengatakan kenapa Rasul Paulus menyerahkan kepada setan. Baca 1 Timotius 1 ayat 20, baca dalam bahasa aslinya. Apa di situ tertulis?
dikeluarkan. Teman-teman, apa itu? Diekskomunikasi. Bang RK dan teman-teman. Apa konsekuensi seorang Kristen yang diekskomunikasi, dikeluarkan dari jemaat? Baca kata Tuhan Yesus dalam Matius 18 ayat 17. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika tidak mau juga mendengarkan gereja atau jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Jeder. Kenapa diserahkan kepada iblis? Karena kami orang Kristen tahu dan percaya bahwa dunia telah dikuasai oleh iblis. Orang Katolik, orang Protestan, orang Ortodoks percaya, maka dari itu dunia membutuhkan penyelamat, yaitu Yesus Kristus yang akan membebaskan kita dari belenggu iblis. Paham kamu konsepnya? Lu nggak ngerti apa-apa. Kenapa gereja bisa disuruh didengarkan oleh Yesus? Karena kamu baca dalam Matius 16 ayat 18-19, Yesus berkata, dan kau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Saya tantang balik Islam, apakah Muhammad diberikan karunia seperti Yesus memberikan otoritas kepada Rasul? Nggak ada. Nggak ada. Oke, sekarang saya tanya lagi. Ketika tadi dikatakan bahwa dalam 1 Timotius nih, kalau lu nggak percaya, 1 Timotius 1 Timotius 1 ayat 20, teman-teman silakan dibuka. Dalam bahasa Yunaninya Bang RK, itu adalah bukan artinya diserahkan ke iblis. Di sini baca di sini. Nih. Paradeka satana Paidotusen, artinya apa? Biar mereka dikeluarkan dan menjadi bagian dari iblis. Kenapa? Karena mereka blaspheme. Artinya apa? Mereka menghujat. Inilah yang dipakai oleh gereja sekarang, Dar. Gereja memakai hukum ekskomunikasi. Lu tanya sama orang Ortodoks, lu tanya sama orang Protestan, paham gak mereka dengan ekskomunikasi? Lu gak tahu apa-apa, lu pengikut Muhammad buta huruf. Oke, sekarang mana cep data lu? Katanya hadis Nabi, katanya setiap bayi dikencingin ditemani oleh setan. Iya, nih perhatikan ya. Hadis Nabi bahwa berkata setiap bayi itu ada setannya, teman-teman. Gak ada fitrah. Gue udah bahas ini sama Rifa, sama lu juga kandang. Lu gak berani jawab. Kena semua lu sama Nabi, hadis Nabi lu. Baca di sini. Ya, nggak ada fitrah-fitrahnya. Bagaimana fitrah? Dikatakan di sini apa? Ketika manusia dilahirkan dari perut ibunya, ia menangis keras. Hal itu disebabkan ia ditempeleng oleh setan. Mana ada fitrah ditempeleng setan? Endang. Coba baca bahasa Arabnya. Hah? Ngapain suruh baca bahasa Arab? Ngapain suruh baca bahasa? Aduh, dia Coba, kena pelanggaran. emosi banget dia. Enggak, Sakit bukan hati emosi. dia. Memang Sama data gua. kena report. Ya iyalah, kenapa dia kena Si Nandar report? juga kena report tuh. Karena emosi. Lagi 3 menit. Lo juga emosi. Disuruh baca bahasa Arabnya malah kabur. Sabar, ini 3 menit dulu ya. Gimana sih? 3 menit nih. Lanjut. Habisin. 3 menit nih. Oke, sebenarnya Joseph udah nyampein semua yang mau sampaikan ini. Ya. Sabar ya. Sabar. Hmm. Ini mana waktunya nih? Tinggal berapa tadi? Ditanya baca bahasa Arabnya. Oh, kenapa Itu bahasa Arabnya? 1.30 nggak dipakai. Nunggu lagi kita. Iya. Sabar. Nunggu Joseph. Habis kan, RK? Enggak. Gue secara teologis gue udah menyampaikan. Jadi sisa berapa ini Katolik? Udah habis akunku dibuat Islam. Habis. Ya. Enggak, RK, akun lu sisa berapa? Akun lagi gua tanya. Jadi waktunya kalian sisa berapa ini? Ya 2 menit lah. Anjir, buset nego terus. Nih, tadi kan udah 2 menit lah. Gitu dia. Oh. Cep, baca bahasa Arabnya, Cep. Langsung kabur. Enggak, bukan kabur. Kau jangan framing Nandar. Aduh, Endang jangan Nandar. Cep, coba baca Arabnya. Ngapain sih baca Enggak, Arabnya? bukan kabur Endang. Itu akunnya habis itu. Udah di ini semua, di report. Tapi kenapa sama pas di Bani reportnya Arab. itu pas aku minta bacain bahasa Arabnya. Oh, itu Kayak bayi lo ditempeleng. kabur Oh. kayak lo kabur debat dari gua lah, kayak gitu lah udah. Cep, bacain bahasa Arabnya, langsung kabur. Bukan kabur, Udah, iya, memang iya, dia udah, kena terserah. report. Iya, Botak. udah. Tuh kan, menghina kan? Berarti gimana ini? Nggak bisa lagi masuk dia? Gak bisa dia nih. Nah. 2 versus 1 mau? Ngapain nanti kalau
Udah kalah berdua aja udah babak belur, apalagi satu. Lo kalau sendiri kasihan viewer lo RK. Iya, kasihan. Turun dia. Enggak, viewers gua gede nih kalau gua Nggak satu tega, nih. gua nggak tega. RK udah nanti rematch aja. Nggak tega gua, sumpah. Res, lu tega nggak 2 lawan 1 kan nggak tega atau sama Ya gue sih gue hajar-hajar aja gue. Kalau gue makan juga ini si RK ini. Maka. Lu mau? Oke. Ya. Lu mau beneran? Enggak, bukan. Tapi gini Kanda, yang kita bingung waktunya. Karena gini, maksudnya kalau 2 versus 1 itu. Misalnya si RK 5 menit, kita 10 menit. Kupingnya pengang itu. Pengang kupingnya. Terus kalau misalnya kita Gimana? dibikin... Ya 5 menit lah. Nah itu Nggak kalau usah, dibikin 5 menit artinya lu 5 menit, kita 2,5 nggak adil kan gitu Ya jadinya. itu urusan kalian. Udah gini aja. Gini aja biar adil. Nanti aja rematch kalau Joseph akunnya sudah pulih ya. Iya. Iya gitu aja. Kita ampuni kok. Kita ampuni. Ya ada istilah ampuni. Joseph baca Arabnya. Oh ngapain baca Arabnya? Langsung kabur. Gak ada kabur. Memang akunya kena pelanggar. Kalau lo pada mau 2 versus 1 gua gas nih. Enggak coba temen lu siapa satu lagi Katolik? Ya, Bawa nggak aja. ada, Mumpung masih nggak ada, setengah nggak 10. ada. Si Jackson itu orang Ada, Katolik. ada. Coba cari. Coba Ya, bawain. gua klop dengan Joseph bukan apa gua. Oh, jangan Jackson nggak klop. Oh iya. Ya klop Takut ya. aja tapi gua lebih Kalau udah gua mah- adaptasi lebih lama dengan Kalau Joseph. gua sama Kores Klop, sama Uniripa Klop, sama Bang Iya. Bima Klop. Kita Gua mah sama nggak siapa aja pilih-pilih. klop aja kita. Gua klop aja. Alasan lah. Kalau lu mah klop-klopan. Circle-circlean, Res. Ya udah sesekali lo sama si siapa Juma gitu. Ya udah gini Bre. Lu apa sama Kandayonat lu by one. Sejam aja, Yalah. kan ini sudah lama nih. Ya kan? Udah lah, oke lah. Bilangin ke si Udah, Joseph, oke lah. kalau baca hadis, baca Arabnya juga. Giliran gua minta baca Arab, langsung kabur. Iya gitu. Terus sama Jangan kurang-kurangin framing hujan. Nandar, itu Loh. bukan kabur, itu Masalahnya- memang akunya ke band. Masalahnya hadisnya nggak ada di tempeleng. Gua sama CP mau nggak? Boleh. Boleh on cam tapi ya. Si On cam tapi JP ya. on cam kayak orang sakit Covid. Kanda dia pakai on hoodie, cam. pakai masker, pakai kacamata dia. Bom boleh bom. Yang penting on cam gua mah. Kalau nggak on cam ya gua nggak mau dengan orang yang nggak selevel. Joseph kasih tahu gitu kalau nggak mau kalau gua hantem lagi tuh Tuhannya kurang-kurangin ngehujat. Jahat gua kalau udah ngata-ngatain. Enggak si Joseph ini goblok ya. Padahal dalam hadis rukun iman itu ada loh. Apa? Gobloknya di mana? Ya tinggal dijawab. Enggak, Lah makanya iya, itu sebenarnya makanya dia mau tuh saya waktu jawab. ngomong Ini nyesel hadisnya Kanda. Makanya dia turun gitu loh. Ini udah mau gua hantem balik ini. Nih. Ya kalau sama itu ya dijawab aja Nandar, gak usah Iya, ini. makanya gua mau jawab kan masih Gak waktunya usah lu tadi merajuk. tuh. Fa'ahbirni anil iman qala antu'minuna Nanti aja, Kanda. wa malaikatihi Nanti si Joseph wa nyontek. kutubihi. Ini ada hadisnya loh, dibilangnya itu dari Imam Syafi'i. Ngawur. Nandar belum apa-apa ngambek. Loh, gua nggak ngambek dari tadi. Bibirmu ngambek itu lo Nandar, itu bibir ngambek. Loh, Moncong. yang ngambek siapa? Udah botak moncong. Katan bat bekas, dikasih kacamata lu. Udahlah Kores, kalau mau ketawa aja Yang gue hina Lex si siapa Nandar lagi ini. Enggak lu tuh ada kepahitan hati. Enggak, gue ketawa. tahu lo mau Kayaknya. ketawa, Resanya lo tahan. Kagak, anjir lu garing. Enggak ada yang baru. Dari tadi tuh coba perhatikan ya. Apa Kita Nandar? lagi debat aja, si RK ini ngehina gua lah, ngehina begini, gua mah Karena apa? Lo kalah debat, kalah PK. Coba, sok. Coba kalian kita berdua PK. PK sama saya, menang nggak? Nggak. Kalah. Teman-teman, kita menangin PK. Res, kita PK aja, Res. Nggak, Sok. Coba. Enggak, apa namanya? Ini gua yang dikeroyok ini. Gimana konsepnya? Enggak, Salah, kalian salah. berdua lawan saya Dibatalkan, sendiri. Dibatalkan. PK-nya dibatalkan biar gua aja yang ini. Kita tunggal aja, match tunggal. Oke, Gas. teman-teman, kalahkan si RKPK. Kita sudah menang debat. sampai Nandar, kabur. gak ada yang akan dukung kau PK Nandar. Nah, Yo Ikhwan, sekarang kalian hajar viewernya RK Ikhwan. Kalian hajar viewernya RK. Bikin malu dia. Kasih paham. Kau liatin Nandar ya. Ini keras nih Nandar ya, keras nih. Tap layar teman-teman. Menangkan PK, buktikan. Itu Kalau memang viewernya mereka RK udah gak sakit ada hati itu. apa-apa. Karena ketahuan Tuhannya ngapain mata pencahariannya waktu hidup. RK,
Maaf ya kawan-kawan ya. Apanya? Ampuni Kores, ampuni. Gua nanya dari Kasih tadi gila belum Kores. jawab. Woi anjir, gua ketinggalan. Malu kau Nandar? Waduh, gua ketinggalan. Nandar, Gua kau yang nggak malu pertama. Nandar? Aduh, siapa nih yang ngasih gogok? Makasih. Siapa nih yang ngasih gogok? Nggak kelihatan nih. Kali 5 teman-teman, kali 5 teman, kali 5 gaskan, kali 5. Keras. Waduh, nih. memang viewer Kores itu militannya keras. Loh, Tapi kali kalau 5, soal teman, pendanaan dari Kanda Yonat aja udah. Kali 5 guys, kali 5. Keras si Nandar, oi. Kita hujat-hujat si Nandar, ternyata keras tap layarnya kali 5 guys. Iya, makasih. Siapa nih? Mantap Bang Antoni. Apos, RK aduh. kalah lu, RK. Bilang. Apos, makasih Apos. Habiskan Pos. 2,2 dia. Lihat, keras si Ridwan. Nandar, oi. Kang alumni. Makasih Kang. Alumni Kang alumni Kang itu, Emat. alumni kiamat itu kalau udah muncul Bang Mika di sini, takut dia. Udah muncul si- Bang Mika, si udah Joseph muncul Bang Mika, AMN di sini langsung keok, langsung hilang itu spender kau itu. Udah kawan-kawan yang ada di RK, jangan maksain pinjol, bre. Udah. Ya, jangan maksain. Di sini, Ingat akhir di bulan sini, dapur nggak ngebul. di sini pengusaha semua res. Pengusaha judol. Nandar, kamu itu bilang ke spendermu, siapa tahu besok gak makan. Loh, ini cepet, bre. Lu megap-megap nyampe 2K aja lu megap-megap itu. Gas. Aduh, gak bisa kali-kalian Panik. itu. Panik RK, panik kawan-kawan. Bisa kali-kalian itu gas. Gak bisa gas kali-kalian itu. Kita teman-teman kaum muslimin, kita rayakan kemenangan kita sampai si Joseph kabur. Tidak tahu malu. Dituntut bahasa Arabnya langsung kabur. Ini Joseph pada WA Kang, gua. ini makasih. Akunnya Kita ditembak rayakan semua kemenangan, nih. Bang RK, akun gua ditembak semua. Jelas dia, ini WA-nya. Liciknya mereka. Gua aja dihajar tadi waktu ngeluarin data. Iya. Biasa aja gua. Kita aja dihajar. Alasan Sabar, Nandar keras di sebelah teman. Wih, 4,8 dia keras itu teman. Aduh, gas, aduh. Keras si Nandar itu Lah, keras jangan itu. kan Kanda Yonat, pertanyaan gua juga nggak dijawab. Ngapain 4 kali konsep keselamatan kagak selamat-selamat? Mantap Bang Antoni, gas. Jangan kalah PK. Nanti si Nandar ini muncung kali mulutnya ini, gas. Katanya ajaran kasih dari tadi kita ini kok ngehujat gua terus ya, menghina gua terus ya. Kamu merasa dihujat, kok baper banget sih Nandar? Lu menghina itu. Gak menghina. Itu bahasa yang bagus buat kamu, cocok buat kau. Nah, memang ajaran Oten ini ya. Woi, dia 5K Bilang di teman-teman. ucapan. 5K dia gas. Tap layar teman-teman. Yang teman-teman di RK ingat SPP anak akhir tahun ini loh. Iya, Kalian iya, nanti benar, anak-anaknya SPP. mau sekolah gimana? Duitnya malah ke gift. Iya. Kita di sini pengusaha semua, res. Gak usah kau nanti muncul Bang Mika, kau pening. Aimen kau pening di sini. Ya udah kasih paham coba mana. Si yang muncul level 43 di sini, kalian pening sendiri. Alumni kiamat aja nggak ada apa-apanya. Waduh, akhi alumni kayak mana ini? Minta dibanting onta ini RK ini. Keluarkan. Teman-teman yang di YouTube aku akhiri dulu ya, karena ini si Josephnya sudah kabur gara-gara aku. Bukan kabur kau jangan ngomong kosong. Gua lagi ngomong sama Gak usah framing lo. Tukang teman-teman tipu yang di omong YouTube, kosong, kita akhiri mulut dulu, bau. Karena dari pihak Katoliknya satunya kabur gara-gara aku Mulut itu bau omong membacakan kosong, hadis itu gak bahasa ada Arab. kabur. Iya, Yosef terlalu emosi Yosef. Iya, ada nggak kalimat tempeleng? Makanya kalau debat itu santai, Gas, damai. gas, Ini gas, debat jangan kalah emosi PK. mulu, fitnah mulu, nyerang pribadi mulu. Dasar mulut bau Konandar. Mulut bau, gak ada kabur mulut bau, Nandar botak. Congor aja kau pakai, Dul. Kalahkan PK teman-teman. Ngeri di sebelah itu. Gas. Jangan sampai mulutmu tuh. Dia tuh. Waduh, keras di sebelah. Jangan sampai kalah teman-teman. Tapi cukup ini ya, cukup menyedihkan juga ya untuk tim Katolik ya, karena salah satu punggawanya tumbang di tengah-tengah Nih. acara gitu. Bukan RK. tumbang res. Kalah debat. Kalah PK tuh. Mulut berbusa. RK gua kasih tahu. Kau lihat itu aku berapa itu koinku baru 7,6. Baru sekali lu, ayo gas. Bila perlu kalian berdua gabungkan lawan saya sendiri PK. Nggak usah lah, buy one aja. Nggak usah Buy one aja. Karena apa? Gak mampu. Iya, ya udah terserah lu lah.
RK, Takut gua kasih- besok, RK. takut besok gak makan spendermu. Hei. RK, Itu Apaan, rumah-rumah Nandar? spender lu udah dari gua dulu. diketok pintunya, Bre. Michael. Sama DC udah diketok-ketok itu pintunya. Res, aku mau ngomong, Res. Cuma karena radikal mereka membela lu ya, itulah jadinya. Si Kores nih kayaknya gua di-mute nih. Michael, Memang gua kasih tahu. radikal. Apaan? Michael, Nandar? gua kasih tahu lu ya, Michael ya. Apaan? Coba lu kan temannya si Joseph. Coba lu nasehatin lo. Kalau debat itu jangan penuh emosi gitu loh. Ini kayak ada kepahitan gitu loh. Makanya si Joseph ke report lu sementara Bukan lu gitu, aman. Nanda. Lo, Bukan dia itu gitu, penuh Nanda. emosi lo. Bukan gitu. Coba tanya Kores. Res. Apa tuh? Setiap Si Joseph orang ini dengan penuh gaya emosi penyampaiannya ya? itu masing-masing. Enggak, maksudnya dia itu kalau ngomong tuh mesti aja emosi kayak Ini Bukan emosi, itu gaya Anda, penyampaian. Si Yosef ini kan Oh. kebiasaan dapat muslim yang awam kan gitu kan. Jadi dia santai gitu kan, nggak ada yang Oh. counter balik. Ketemu Nah, kita kalau- nangis darah dia. itu Ngomong apa benar. kena counter, ngomong apa kena counter, balik lagi ke Tuhannya. Emosi lah. Betul. Jadi Kalau kemana-mana gua lihat- ngomongnya. Ya kalau gua lihat komalnya, Gitu. wow, merasa jago dia. Naik muslim yang ini, dia ketawa. Hahaha. Debat sama kita, belum apa-apa sudah nondor, botak loh. Kok beda gayanya? Ini RK, gua ini masuk. Perbaiki dulu sinyalmu, Nandar. Sinyalmu diperbaiki. Mulutmu kayak gini, gua udah screenshot, Nge-lag Masa sih? sinyalmu. Mulutmu apa kayak gini, Ngangap kayak gini, Sinyalmu aja nggak ridho lo ngomong. Udah bagus belum? Udah. Udah. Nah, udah. Ngangap tuh mulut lo tadi kayak gini, Ya, oke, Udah ya, botak, nggak apa-apa deh. ngangap lagi kayak gini, Udah, nggak apa-apa. Nggak, gua kasih tahu. Gini loh ya, kalau masalah gaya harusnya sama. Nih, gua menghadapi elu, menghadapi Otan Awam, gaya gua sama begini-begini aja. Si Joseph nih, coba lu lihat tonton live-nya dia. Kalau menghadapi muslim-muslim awam, ketawa mulu, ceria mulu ya, merasa di atas Dikit lagi angin. Joseph udah live tuh. Ah, tuh kan. Gas, mau gas lagi kita. Gas lah. Aduh, bundir Yosef. Aduh. Ya udah, ayo. Ayo. Kenapa? Dan habiskan dulu yang ini. Habiskan dulu ini. Ya. Tadi Lihat aku itu. mau minum dulu. PK aja kalah kalian sama kami. Ya, sabar. Kenapa spendermu nggak mampu? Takut gip Nandar, gip si Kores besok gak makan. Makan Indomie, mie instan bagi 2. Kasihan kalian ini, aduh. Nandar. Kasihan kalian. Mana si Bunda Milamu itu keluarkan? Kres. Lagi Nah. sibuk sama Edis dia. Keluarkan Bunda Milanya itu biar di sini spender gedeku keluar. Lagi sibuk sama Edis dia. Karena di situ nggak keras, makanya di sini nggak keras. Udahlah, Bre, itu mending lu bikin aja perjanjian kontrak sama spender lu per bulan berapa gitu loh. Jadi lu tenang lu jadinya. Bre, kita itu nggak perlu perjanjian kontrak. Di TF kita langsung. Nah, coba. Bikin RK untuk spendernya RK dibikin 10K. Coba, ayo kawan-kawan. Nantang. Iya dong, ini gue support. Bikin 10K. Gua belum tahu bentuknya 10K dalam GIF itu kayak gimana. Coba dong, dikasih lihat dong. RK, coba lu ajak si Edis, gue pengen inilah lu sama si Edis, gue sama si ini Kores lah, boleh lah. Nah, lu pernah ngobrol nggak sama Edis, RK? Berantem lah, mereka kan beda agama. Ini Katolik, dia Beda agama. Kok beda agama? Nandar, botakmu tuh kan? Mana katanya udah live dia? Habiskan ini 30 detik. Oh iya lupa. Kita lagi 3 menit ya. nggak mau. Dia itu pilih-pilih sesama agamanya aja. Sama si Jackson juga yang Katolik nggak mau dia. Kita bilang lagi 3 menit ini. Sabar. Tile. Patile. Kasian. Kalau PK botak. Patile, giginya ompong. Kasian botak. Gak ada yang ngegip. Ya, gua nggak ada yang ngegep, udah.
Terus Ingat kenapa? tuh, cicilan nanti bulan depan, Dar. Gak ada yang ngegift tuh, Dar. Cicilan apa? Alhamdulillah. Cicilan apa RK? Cicilan tuh, banyak AC, mobil. Mau sorry ya, gua nggak punya cicilan ya. Mobilmu dicicil, Dar. Gak ada yang nge-gift tuh, pikir tuh cicilan. Kok gak bisa ya? Coba undang si Joseph, coba. Kok gak bisa? Ya. Dia live kagak? Dia lewat apa enggak lu? Dari gue di sini lihat gak ada, lu ngaco, lu gimpi lu. Sakau ya. Ini nih kalau pakai kacamata KW nih, burem jadinya lihat layar. Kacamatamu. Mana ada si Joseph? Enggak, udahlah. Kemudian klik Start Streaming. Untuk melihat live chat kalian tinggal klik aja tombol connect yang ada di sini. Dan untuk memastikan apakah cara ini berhasil, kita buka Pengaturan. kalian masuk ke profil. Sabar, ini gak bisa di live ini. Gak bisa di... Tolong dong, jangan telepon saya dong. Siapa ini? Aduh. Oh, ini apa nama? Ini kali dia live-nya 18 tahun kali, jadi nggak di-invite. Rungkatin dulu. Ini orang-orang nih. Oke. RK. Gak bisa Anda nih, saya mau- gak bisa undang nih. Iya, makanya dia live-nya 18 tahun. Iya, Nah, ini caranya gak bisa, gimana? saya gak bisa undang nih. Gak bisa undang Mana? nih, lihat. Gak bisa saya undang. Iya, kabarin orangnya. Iya. Live-nya jangan 18 tahun, itu 18 tahunnya aktif itu. Cara pengaturan dewasa gitu tuh kayak gimana sih caranya? Di settingnya kan, di settingnya dibuka. Oh, Di coba yang aku bentuk buka ya. gigi-gigi itu. Nah, dia- Setting, pengaturan, terus pengaturan apa? Dengarkan suara, Scroll aja ke bawah. moderator, pengaturan komentar. Nggak ada, Rex. Bukan pengaturan live. Aturan Nggak bisa itu. pembisuan. Gak bisa diundang. Ya, udahlah, udah gini aja, lu siapin datanya dulu, siapin ilmu, siapin kesabaran. Bukan siapin datanya dulu, kau gak usah framing sok keras kau, Nandar. Keplek. Emang kelihatan nggak siap, Bre? Kalian kelihatan Orang nggak siap. siap. Kayaknya Bukan pertanyaan kita gak nggak ada yang siap, dijawab. enggak. Lu ingat nggak si Joseph bilang apa? Sola Gracia adalah hanya karena iman. Enggak, kamu dia udah Sola jelasin, Gracia kamu itu yang nggak adalah denger. Sola Gracia itu adalah sola. Memang hanya kebiasaan karena kasih kamu karunia. adalah memframing, Lo Nandar. yang memframing lu kok gua mah ada faktanya. Dia Lu bilang yang sola framing fakta Gracia hanya apa, karena botak? iman. Gak ada kok fakta-fakta. Sola Gracia itu hanya karena kasih karunia. Kalau hanya iman itu sola fide namanya. Kamu itu Betul. tukang framing, Nandar. Loh, Kenapa saya bilang? si- Salah satu Les, aku contohnya tanya, saja kau si bilang kau Joseph- tukang framing. Coba teman-teman, bener nggak si Joseph tadi Nggak, bilangnya sola contohnya Gracia? saja kau bilang tukang framing. Contohnya agama tadi itu di kayu sune. Gak mana tulis agama di situ? Lo berarti salah terjemahan lai. Ya kau jawab dulu. Ada Coba, nggak gini tulis aja agama lah. di situ dalam bahasa Coba, Yunaninya? Kamu di situ ada Alkitab atau tidak? Ya, ada suatu hal Coba. yang memang tidak. Enggak. Ya Coba memang. tunjukkan. Secara biblikal, secara bahasa Yunani tidak tertulis di dalam situ enggak, ada kata tunjukkan. agama. Yang Tunjukkan tertulis di di dalam situ adalah di Alkitabmu. kayu sune. Tunjukkan di Alkitabmu. Enggak, kamu akuin nggak di situ di kayu sune? Tapi bisa juga kayu sune berarti agama. Di mana di kayu sune berarti agama? Contohnya di Bible-mu itu. Mana ada contohnya? Apaan sih kamu? Habis Gitu lagi sih. dong. Lamor. Baca Arabnya. Diam Yeay. Islam. Bang RK tadi waktu kita kan 3 menit tadi saya lagi. ditantang bahasa 3 Arab menit, 3 katanya. menit. Tes. Katanya saya dibilang kabur ya. Kok jadi 3 menit tadi 2 menit RK? Kagak ada 3 menit, nge. Kesal awak. 3 menit dari Hong Kong. Saking takut udah. mereka. Dengerin 3 saya ya. menit Saya kasih apa? pembelian buat Tiga- kalian. Ketika kalian bilang saya 1 suka menit. menghujat, kalian emosi. Kamu tadi sempat bilang saya goblok, kita semua goblok. Dah. Artinya sama-sama. Udah diam aja botak. Udah, dah, jangan Dah. nangis. Cepet, Sekarang giliran cepet, saya. cepet, Kamu dah, nantang dah. saya pakai bahasa Arab. Ayo. Oke. Saya bahas semua website Islam. Saya tantang Coba, kamu. Artikan Al-Baqarah 7. Tadi belum dijawab kan dari tadi kan Al-Baqarah 7. Yuk, kita mulai. Gimana? Botak. Marah. Kita mulai ya. Ayo. Ayo. Kan, ayo, 2 menit kan. ya. Casan. 2 menit ya. Dasar bocil, botak licin. Yuk, lu. Bolik lah. Ya, terima Dasar aja dong, ya boti. dong.
Dah, jangan lalu Kok koresnya nyambung? Berarti dia juga pingin ngehina lo, bolik katanya. Lu yang voting. Kebalik gimana sih bikin singkatan? kebalik sih. Udah, dialog. Kores juga mau ngehina si Nandar. Udah, Patile, perhatikan ya. Patile. Saya Oke. Coba. Perhatikan. Tadi dia suruh saya baca bahasa Arab. Saya pengen tantang kamu. Nantang kamu, ya. Nantang. Kamu silahkan koreksi bacaan saya. Saya pengen tahu apakah ada wafi nonton. Silakan ya, dengarkan ya. Faiza wudi al-insanu min ba'ni ummi istahalla sarikhan. Ya, Mana yang dibaca mana? Ditunjuk dong. dah. Nih, sampai sini. Dah. Wazalika min apa di sini? Aduh, habis dong waktu saya kalau disuruh baca. Min laksati asyaiton laknatullah. Asyaiton laknatullah dikatakan apa? Allati lam yaslam minha illa Isa ibn Maryam. Lanjut. Nih, illa Isa ibn Maryam. Pus, kau Nandar, kena kau. Kau suruh aku baca Arab kan? Lanjut. Nggak bakal aku baca semuanya. Jangan. Apalah yang Waktu saya dibaca. habis. Nandar, ini waktu kami Nandar. Nah, waktu saya habis nanti, ya sengaja ya. Kau kan mau framing, aku nggak bisa baca Arab. Aku sudah baca. Aku tantang ustadz naik koreksi bacaan aku betul apa nggak? Oke. Kemudian yang berikutnya, Kres. Jawab. Rukun iman diimani oleh semua Islam nggak? Jawab ya. Kores Nandar. Pakai data. Banyak yang salah. Kemudian yang berikutnya tentang baptisan tadi sudah dijawab pakai data gereja Katolik. Kemudian tentang 1 Timotius 1:20, 1 Korintus 5 itu sudah dijawab juga. Yang dimaksud diserahkan artinya itu dikeluarkan dari gereja sehingga orang itu bagian dari dunia yang dikuasai oleh iblis. Kamu harus tahu itu. Matius 18 ayat 17 Tuhan Yesus katakan apa? Mereka yang tidak mendengarkan gereja biarkan diri mereka dikeluarkan. Artinya apa? Mereka dihukum oleh penguasa dunia. Siapa penguasa dunia? Kita tahu dalam Yohanes dikatakan bahwa Yesus sendiri mengatakan celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Kenapa? Karena iblis yang menguasai dia termasuk Muhammad. Oke, sekarang balik lagi. Mengenai tadi bayi yang fitrah silakan dibantah tadi ya. Udah dibacain datanya pakai bahasa Arab. Ternyata dalam Islam semua bayi kena setan. Garuk-garuk pala jeder kon. Semua bayi ditempeleng oleh setan. Dibantah sendiri oleh Nabi kamu. Dari mana fatrahnya? Kecuali Isa putra Maryam, pertanyaan saya, kenapa Isa putra Maryam Habis waktunya. Habis Silakan waktunya dijawab, tadi udah 2 menit. habis. Habis. Sorry ya Bang RK ya, sorry ya. Aduh sampai Aman ya, nervous Bang. nih. Aku habisin Baca dulu. bahasa Arab Aman. hafal. Sampai nervous. Habisin aja. Mati kau. Salah. Kalau debat kalau Habis PK waktunya, memalukan. woi. Habis waktunya. Ya udah batalin. Kalau debat kalau PK memalukan. Mana nih? Mana diterima berhentinya? Res. Aduh. Oke. Aduh, habis dia. Kita lagi Res. berapa menit nih? Itu oke, Res sepakati dulu ini kita berapa menit lagi? Sepakati dulu. Apa tuh? Enggak, kita berapa Lagi menit berapa lagi menit nih? Berapa ini? menit lagi? Oh, ini kan 2144. Kita tadi mulai di ya ini sekali lagi, Bre. Udah 2 Ya, jam ini. Berarti 2 match lagi. Berarti gimana? 2 match itu gimana kok maksudnya? Atau satu match Satu lagi. match. Ya, satu Enggak, match lagi. ini kan udah 2 jam lebih berapa nih? 2 jam lebih 9 menit. Jadi kalau yang benernya kita nanggapin, kita closing, kalian closing. Nah, Nah, gitu. kalian maunya gimana? Ya udah gitu Iya. aja lah, udah. Gas lah. Gitu aja. Oh, udah Iya, capek dia, udah capek dia. Bukan udah Iya, capek, Nggak, gua gua di sini, kupingnya nggak gua kuat. Indonesia Udah, jangan Timur. ribut jangan ribut Enggak, lagi. gua udah. ngomong, jangan Iya. di-framing, gua Indonesia Timur. Iya. Waktu gua lebih cepat. Iya. Botak, on, Longor, Rojan. Sabar. Ini ujian. Gua memaafkan itu. Yang penting lu menghina gua, jangan menghina Allah dan Rasulullah. Kalau menghina gua maafkan. Oke. Siapa kau baper Ya udah banget sih? lanjut. Ih, dari tadi lu bajak cincong. Pencet. Boti. Dasar Longor. boti. Karena gue dulu ya. Iya, gas. Ya jadi Yosef ini untuk Al-Baqarah ayat 7 gitu. Usahakan gini ya, gue sering bilang kawan-kawan Kristen dan Katolik kalau misalnya nyerang Islam usahakan di kitab kalian nggak begitu gitu. Nah Al-Baqarah ayat 7 ini jatuhnya jebakan Batman. Karena kalau dalam Islam penjelasannya ini orang kafir yang sudah menolak gitu loh. Kalau udah menolak ya udah dikunci mati itu pendengarannya.
Kayak yang apa orang-orang yang hujat Islam yang matinya itu kebakar di mobilnya sendiri, mati ditembak sniper kayak gitu tuh. Itu udah dikunci mati itu. Nah, sekarang Yosef perhatikan Al-Baqarah ayat 7 ini sama seperti perkataannya Allah Bapa di Yohanes 12:40. Nah, ini nih orang-orang Katolik nih, kebanyakan baca surat Paus, Bible-nya ditutup. Sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Dar! Waduh, selamat datang di kebenaran. Yang butain mata siapa di sini? Yang bikin hati degil siapa di sini? Lu nyerang Tuhan kami, nyerang Tuhan lu juga jadinya. Lu jelasin ini. Nanti jawaban lu itu sama seperti Islam nanti. Jangan jiplak ya. Itu. Terus yang paling menarik sebenarnya begini, Bre. Yohanes 10:28. Perhatikan di sini kawan-kawan. Di sini Tuhannya mengklaim seperti ini. Ini Yesus ya, bukan Allah Bapa. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ada orang mualaf. Ruben Onsu mualaf. Christina Evangeline mualaf. Ini dalilnya bubar ini. Ini sok-sokan ya kalau kita bilang ya di sini, seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Islam datang hancur kalian orang-orang mualaf. Direbut itu dari tangan Tuhan kalian sendiri. Kerebut itu. Ya. Jadi ini sebenarnya yang lucu. Tuhannya mengklaim gak akan ada yang bisa direbut, ternyata pada masuk Islam gitu. Itu yang lucu. Yuk Anda silakan lanjut. Itu dulu dah dari gua. Ya, pertanyaan gua nggak dijawab dari si Joseph ya. Nah, emang kayak gitu kelakuannya. Iya, gua tanya kalau itu konteks yang berbeda hadis tentang itu, meskipun tadi salah ini banyak netizen dari Arab nih bilang salah bacaannya. Joseph nih nggak bisa baca, makanya dia coba sepotong aja bacaannya. Nah, yang gua tanya Markus 16 nomor 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Lah, bagaimana nasib orang Katolik yang punya anak melahirkan terus anaknya tiba-tiba meninggal? Itu bagaimana? Jaminan keselamatannya seperti apa? Kalau di dalam Islam kullu mauludin mute. Gua lagi ngomong. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kalau dalam Kristen bagaimana itu? Pakai ayat, jangan pakai dogmanya si Paus. Ini gue logika ya. Logika. Ini Apanya lu yang adalah Katolik kan? magisterium gereja. Buahnya adalah katekismus gereja Katolik. Saya nggak butuh itu ayat. Baca 1 Korintus 4 ayat ke-6. Jangan melampaui yang ada tertulis. Ayat, bukan melampaui atas dogma. Res, lu ternyata Tuhan mereka membawa kesesatan, Res. Makanya mereka tertutup pintu hatinya. Dan ini menurut si Paulus ya, bukan menurut saya nih. Dan itulah sebabnya Theos mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Jederman. Ternyata makanya si RK dan si Joseph ini percaya akan dusta. Ternyata Tuhannya Otan membawa kesesatan. Gimana mau? Iya, bukan keselamatan bre di situ. Itu keselamatan atau kesesatan kan di situ? Kesesatan lah. Kesesatan ya. Nah, bukan keselamatan bre. Kalian harusnya mengabarkan tentang kesesatan yang didatangkan Allah kalian. Bukan keselamatan gitu loh. Habiskan Res. Tadi juga. Habiskan waktunya. 1 Korintus 5 nomor 5 guru. Ini Kanda. Di sana coba. Keselamatan pada hari Tuhan itu kalau rohnya orang berdosa diserahkan pada iblis. Pakai nama Yesus. Kalau iblis yang gak lihat nama Yesus di orang berdosa, gak mau kerja ini iblisnya. Apalah ini agama? Agama apa ini? Ada mereka bahas? Enggak. Lari ke sana, lari ke sini. Ngehujat nabi kami gitu kan. Gua balikin Tuhannya pengemis, marah. Gua balikin Tuhannya dibakar di tai mendidih, marah gitu. Nah, sekarang gua bikin marah lebih-lebih lagi. Iya, silakan. Tuh yang menyebut orang lain jahil masuk neraka, ternyata Yesus nggak dijawab. Sini. Mata ke sini ya, mata ya. Nih, belajar. Kita belajar di imannya Yahudi lagi ya, kawan-kawan ya. Nah, bisa dilihat ini tadi kan Gitin 57 nomor 4. Sekarang Sotah 47A 14 ya, perhatikan. Di sini dikatakan
Res, Suatu 10 hari- detik, Res. Sabar Res, 10 Ya, detik Res. silakan. Mereka itu botol, itu dalam Targum, goblok. Itu bukan Ini Talmud. Targum. Talmud ini. Talmud. Membedakan Talmud ini. Talmud dan Targum aja nggak becus. Lanjut Res. Targum itu tarjamah gitu kan. Iya. Talmud itu fikihnya mereka. Iya, Gitu. Torah Sebe Alve. Nah di sini one day Rabbi Yeshua ben Peraya sedang reciting, melantunkan Shema atau membaca Shema. Ketika Yesus datang kepadanya. Ini rabinya berencana untuk menerima dia dalam pertemuan ini. Maka rabinya memberikan sinyal kepada Yesus dengan tangannya untuk menunggu. Yesus ngiranya dia nolak. Yesus secara keseluruhan. Maka Yesus ini di sini pergi dan mendirikan batu bata, kemudian menyembahnya sebagai berhala. Yesus lu nyembah berhala. Ini kata Yahudi gitu kan. Yes. Gimana caranya keselamatan ada di dalam kalian ketika Yes. Tuhan kalian. Yes. Dalam Gitin lu nggak baca kalau Onkeles lah yang membangkitkan Yesus dengan ilmu hitam. Iya udah nekromansi. Tadi aku langsung ke tai mendidihnya aja gitu kan, Oh, iya. supaya mendidih mereka gitu. Sekarang di sini dibahas lagi nih di Sota. Yesus kalian nyembah batu. Gimana ada keselamatan dari Tuhan yang nyembah batu? Kan gitu. Ya. Nah inilah tuayan gitu loh bre. Kalau kalian memulai, makanya santai dan biasa-biasa saja. Karena gue itu jahat kalau udah ngebalikin. Tadi udah dapat apa aja pelajarannya kawan-kawan? Tuhan ngemis, minta donasi ya. Tuhan dibakar di tai mendidih. Sekarang Tuhannya nyembah batu. Tuhan masuk kan gitu. neraka, udah Res. Tadi Tuhan masuk tadi dari Kandayonat gitu kan. Tuhannya kemakan omongan sendiri. Siapa yang orang lain jahil maka masuk neraka. Yesus yang ngomong orang lain jahil. Iya gitu loh. Masa kalah sama nabi yang buta huruf ini? Tuhan yang maha segalanya katanya, walaupun gak punya rumah dia numpang-numpang di mana-mana. Masa kalah Yosef? Katega. Gitu loh bre. Anjir terdiam kan, ternyata bubuk itu batin, bubuk. Aduh. Satu kaum gue bikin bubuk I bre. love you, Cep. Aduh. Ya, aku. Nah sekarang kita review ya pertanyaan kita yang belum dijawab apa aja. Tadi kan Yonat udah. Yang dari gua 1 Korintus 5 nomor 5, 1 Timotius 1 20. Lalu kemudian kenapa 4 misi keselamatan ini gagal semua, orang Kristen masih di penjara. Lalu yang ke-1 yang paling pertama, ini Tuhan lu naik ke sorga, kenapa nggak bawa orang-orang yang percaya? Gua tambah satu lagi, tunjukkan satu orang Kristen yang sudah di sorga sekarang. Thank you. Oke. Dah. Closing kita masih ada. Tenang, Sep. Nanti setelah itu baru lu closing. Panas. Ya, Panas. Aman. Ya, sabar, Sep. Sabar, Sep. Ya, silakan diterima itu. Silakan. Ya, terima. Cep. Aduh, gua nggak Oke. tega nih, Sep. Satu, Yesus gua- membawa siapa? Leh. 1 Petrus 3 ayat 19 sabar dulu. sampai Ini katanya kita closing gimana sih? Kok Joseph ngomong? Emosi. Lupa dia. ini satu kali closing. Ini satu kali Loh, penjelasan. gimana? Makanya kalau gua sama si tadi sudah sepakat. Kita nanggapi closing baru lu closing. Closing, Gimana ya udah. ngelamun aja. Ya kan emang saya langsung ngomong juga, biarpun ini ngomong juga terserah dong. Udah. Ini kan bagian saya. Saya mau ngomong apa Kita juga dari terserah awal, saya. dari awal, Kamu dari closing awal, dari aja awal. bahas data baru. Dia. Dari awal. Ini urusan saya. Dari Saya awal. mau ngomong apa juga ini Cep, closing. tuh kan. Kamu kenapa ngatur saya? Kemarin kalian closing bawa data baru nggak mau Kok diatur. jadi berantem sih? Ya, Kan udah konsep sepakat. Islam. Loh, Kemarin mereka RK, jelasin RK. RK jelasin RK. Mereka nggak mau. tadi Gimana, sepakatnya gimana? Giliran Kak? saya pakai cara mereka, Loh, mereka malah nggak diam setuju. aja. Hey, gimana saya nggak emosi? Saya lawan iblis 2 kayak gini kok, behemoth. Waduh, Udah, iblis langsung kita. aja, jawab. Waduh, iblis. Saya mau closing cepetan, jangan takut kalian, jangan gemetar. Loh, Bukan bentar. Loh, Yosef, terima, ini terima. bukan Saya mau perkara closing. data bukan. Saya mau Ini kita closing. Jangan ganggu saya. Kalian saya mau mau closing. Lu Closing Islam duluan. Kalian kan pertama, kalian terakhir. Kalian terakhir closingnya. Saya closing, tapi kalian larang. Kenapa ini? Loh, iya. Kami duluan, kalian terakhir. Apa? Kami duluan closing, kalian terakhir. Menanggapi. Sekarang ini kita 5 menit. Ya Pak. udah, terserah. Kemarin Loh, kalian kok closing terserah masih sih? menanggapi. RK tolong dong RK, ini RK, emosian deh RK. RK, jangan lu, jangan diem aja. Ngomong jelasin. Kenapa Res? Si RK-nya malah Res? begini. Kemarin lu kayak gitu Res. Tadi lu tadi gua ngikut aja. Ya Gua udah ikut ingetin. aja. Dan Nih, gua jelasin. udah jangan panik dang, udah Loh, dang.
Kores aja didiem aja. Loh, Udah, loh. terima. Gimana sih, Ini Res? kenapa panik nih? Kenapa Bukan. Siapa yang mau closing Udah, sekarang? Gue mau closing, Dang. Udah dong. Salah Masa ya. nggak diterima Jos. terus? Enggak apa-apa, yaudah, biar kanda, biar dia yang closing dia closing duluan, silakan. Enggak, Kores, masalahnya aturannya tadi bukan gitu. Enggak apa-apa, biarin, kasih. Kemarin Kasih kanda, kasih. Kemarin mereka Anda kasih, Kanda. bawa Enggak, si data RK baru. juga kenapa Kita diem disuruh aja? terima. Jangan marah. Enggak, dia Nggak tunduk sama terima Yosef. nih. Kasih kanda. Andi kasih aja udah kasih. Gua mau closing pakai. Biarin. Sabar. Gua closing intinya. Ini Iya. nggak bisa, Res. Nggak bisa. Biarin aja dia closing. Nanti abis itu kita, Udah, jangan malah berdebat di sini. Udah Kasih dua orang. Kanda, kasih. Enggak gini. Udah jangan berdebat, udah buang waktu. Astagfirullah. Bang RK tuh udah kasihin udah malam. Bang RK masa mau dengerin RK, mereka berdebat udah. lu nggak Closing kenapa dong, nggak ih. speak up? Udah Lu ngerti ngantuk nggak gua. sih? Tuh, kok udah Iya, ngantuk? kenapa Nggak mereka speak up nyungsep gimana ini? sih lu? Takut ini. Udah ngantuk gua nih. Anggar Udah takut gak loh. fokus. Loh, Iya, nggak Nanda fokus takut loh. katanya pura-pura. Kemarin dia katanya ini. Gua udah jam 12 di sini. Yuk. Enggak, bukan Nah. masalah jam 12. Lu paham nggak ya? Ya udah gua paham. Gua udah mata udah sayap-sayap nih. Oh, aduh. Lu closing kayak gimana kemarin gua tanya? Bawa data Loh kan berapa? ini si RK nih kalau bagian Yosef Andrum diem dia. Ini gua nggak sukanya deh. Betul nggak? Klap nggak bisa nenangin Gua lah. gua lagi ngantuk nih. Tadi kami belum Lo bertiga berantem gua juga gak ngerti. Sabar dulu. Udah. Gua boleh- Sekarang gua boleh giliran ngomong saya nggak, closing Sa- udah diem. Tenang. Saya Gua buat ngomong habis semua 20 detik pertanyaan boleh kalian. nggak? Di closing. Joseph. Ini gua kasih tahu. Ya, closing. Tutup Gimana Dar. sih? Udah Dar. Kenapa takut? Tadi kami belum closing, itu tempat nanggapan. Ini sekarang kami baru mau Kenapa closing takut? kok. Kan closing. Aduh. Kenapa mereka Belum. takut berdua sama saya Makanya. aja dong? Kalau closing kan berarti udah abis itu udah nggak ada lagi. Iya. Terima Tapi kasih. kita duluan karena kalian pertama Katolik terakhir closingnya nggak mau. Malah debat berdua. Gimana sih? Bukan gua nanya lu. Gimana sih lu? Malah debat berdua kan? Udah Joseph, terima. Tadi itu kami menanggapi, baru sekarang ini Biar kami mau Bang Joseph, closing 5 biar mereka ngomong lah udah. Gak apa-apa nanti. Iya, saya mau gila. closing ya sudah, saya closing. belum saatnya closing. Habis kami closing baru closing. Tadi kami menanggapi. Paham gak sih? Kami ini belum closing. Kami tadi menanggapi. Baru ini sudah, sekarang ya kita sudah, closing. ya sudah, Setelah ya itu sudah. baru kalian closing. Oke, kita dulu, Res. Sabar ya. Nah, udah ngerti dia akhirnya. Oke. Emosi Terima. mulu sih. Terima. Lebih baik kita terakhir udah biarin. Nah, kita closing ini baru sekarang nih, Les. Kita closing Iya, nih, kita nih. silakan dimanfaatkan Les. waktunya, silakan. Iya gitu, maksud gua gini ya, sebelum kita masuk ke ranah diskusi, mental itu harus dewasa dulu, mapan dulu gitu. Kuping mendengar, gitu loh. Jangan kebawa emosi karena argumen lawan tak terbantahkan, sehingga lo emosi nggak mau denger lawan ketika bahas regulasi. Jangan kesana, Yosef. Lihat si RK ini, si RK lebih tua dari lu, tapi dia nggak berani sama lu untuk negur lu gitu. Tadi di awal lu udah bilang, ya saya ngikut aja, gue udah ingetin, ya lu dengerin ini, nanti jangan marah-marah di akhir. Kejadian marah-marah di akhir. Kenapa? Karena lu temperamen, emosi, kebiasaan dapat muslim awam, dapat muslim yang pro, habis. Kan gitu. Makanya ini evaluasi buat lu ke depan. Kalau orang ngobrolin regulasi, dengerin, jadi lu ngerti. Tadi lu opening statement di awal, maka lu mendapatkan hak untuk closing statement paling akhir gitu. Ini kita baik nih yang muslim nih, supaya lu nggak rugi. Nah sekarang kita lanjut ke tema ya. Anjir. Oke, ya Ikhwan, jadi tema keselamatan yang sudah disajikan ini sudah memperlihatkan bagaimana di dalam Islam itu jaminan dan bukti nggak bisa dibantah sama sekali oleh kawan-kawan Katolik, dan di sana Katolik harus tunduk dan patuh melihat jaminan dan bukti dalam Islam nggak bisa mereka tandingi sama sekali. Mereka lari-lari lah ke buta huruf lah, ke botak lah, kemana lah gitu, sehingga haruslah dengan terpaksa kores counter mengenai Tuhannya pengemis lah, dibakar di tai mendidih lah gitu kan, nyembah batu lah Tuhannya gitu. Untuk apa? Untuk mengisi waktu supaya mereka merasa ditanggapi gitu loh. Jadi jangan sangka ya untuk kawan-kawan Kristen dan Katolik, ketika kalian hujat Islam, maka kami itu nggak boleh membantah balik, nggak bre. Ini negara demokrasi gitu, freedom of speech. Kalian berkata-kata, kami counter, dan kalian nikmati tuayan yang kalian tabur sendiri gitu. Yosef menabur hujatan, yang menuai sakit siapa? Orang-orang Kristen yang nonton di bawah. Selamat datang di kebenaran bre. Harusnya lu fokus di keselamatan. Harusnya lu fokus menjawab apa yang kami tanyakan. Sebagaimana kami ketika ditanya ayahnya Nabi di neraka, kami bawa hadis untuk menjawab penjelaskannya. Lalu kemudian lu bawain Al-Baqarah, gua jelaskan bahwa itu sama saja dengan Yohanes 12:40. Lalu kemudian lu bilang
Lalu si siapa tadi? Tadi ada coba apa ya? Ada coba perlawanan dari RK untuk mengkonter hadis paman itu adalah ayah. Bukan. Mengkonter hadis mengenai mengkonter jawaban gua Jelas tentang Yesus itu lagi ditai mendidih dalam imannya Yahudi. Dia bawa kaki Allah. Itu kan usaha tapi sia-sia Iya. gitu loh. Ya, itu Pak. usaha tapi sia-sia. Lo kalau digelapin gitu, gue juga nanti gue gelapin ya. Lalu kemudian soal purgatori ditentang habis-habisan sama Protestan, yayasan lagi yang nentang. Tadi RK juga, tadi Yosef mencoba untuk mengkonter sudah ada reunifikasi. Kalau udah ada reunifikasi, kenapa nggak diedit itu sama Protestan? Artinya reunifikasinya gagal. Selamat datang di kebenaran, jangan terguncang gitu kan. Jadi udah gua jawab semua pertanyaan lo, tapi pertanyaan dari kami nggak dijawab gitu. Contoh yang pertama gua tanyakan, ketika Tuhan lu naik ke sorga, kenapa orang-orang percaya nggak dibawa? Terdiam. Ketika Tuhan lu ngusir Adam, ngasih banjir Noah, hukum Taurat, terakhir nebus dosa pakai mati sendiri gitu, kenapa orang Kristen masih berdosa? Nggak dijawab, zong gitu. Lalu kemudian, kenapa iblis jadi juru selamat pada hari Tuhan di 1 Korintus 5 nomor 5? Nggak dijawab, zong. Kenapa menghujat harus diserahkan kepada iblis? Nggak dijawab juga, zong. Lu mau jawab di closing statement, sia-sia bre. Sia-sia. Harusnya waktu masa-masa rebutal gitu. Closing statement itu udah kesimpulan dari perdialogannya. Jadi Yosef, terima kenyataannya, pedih bre. Gua kunci gerakan lu berikutnya untuk menjawab pertanyaan di closing statement. Gua kunci. Sia-sia semua jawaban lu. Karena harusnya direbutal gitu. Lu kebanyakan menghujat, kena counter nangis, emosi, di-report, malah nyalah-nyalahin muslim. Kan gitu ya. Jadi belajar lagi dalam berdialog, belajar lagi untuk mencari Tuhan yang benar sehingga lu bisa berdiskusi dengan lancar sebagaimana gua dan Kanda Yonat mabre. Gitu. Selamat datang di kebenarannya. Inilah keselamatan Islam. Bukti sudah ada, jaminan tumpah-tumpah sehingga tidak ada agama yang bisa menandinginya sama sekali. Baik itu Katolik maupun agama yang lain dan juga Kristen-Kristen dengan denom-denomnya. Karena apa? Satu, bre. Tidak ada satupun orang Kristen yang sudah di sorga sekarang. Yang di sorga Tuhannya, bukan yang nyembah Tuhannya. Ngapain Tuhannya dijadiin bukti? Kan gitu. Harusnya orang-orang yang nyembah Tuhan ini yang sudah di sorga. Tapi apa daya, nggak ada sama sekali. Oke, salam kemenangan untuk kaum muslim dan selamat belajar lagi kaum 6%. Yuk! Silahkan Kanda. Ya. Nah, saya kan sering ikutin akun-akunnya Katolik. Memang mereka itu tuh ada patung tuh. Patung Maria nih, Gua Maria ya. Di bawahnya apa? Bunda Maria doakanlah kami. Jeder kon. Katanya dijamin keselamatan. Masih minta didoakan orang mati. Ini. Ya. Selfie di depannya patung Gua Maria. Maria doakanlah kami. Kok orang mati mendoakan orang hidup? Jeder kon. Kalau kami ziarah ke kubur, kami mendoakan orang mati, bukan orang mati mendoakan. Bunda Maria itu sudah meninggal dunia, makamnya ada di Turki. Jeder kon. Makanya orang Protestan itu nggak pernah ziarah kubur, nggak pernah ke Bunda Maria ziarah. Kenapa? Karena orang Protestan ini nggak percaya kepada Bunda Maria, bahwa Bunda Maria itu hidup di sorga. Ini dogma Katolik. Bunda Maria itu hidup di sisi Yesus. Di mana ayatnya Bunda Maria hidup di sisi Yesus? Nggak ada, itu dogma Katolik. Baik, simpulan dari diskusi kita pada malam hari ini adalah konsep keselamatan itu hanya ada dalam Islam. Di dalam Kristen, menurut Paulus, Matius 5, Galatia 5 nomor 19 sampai 21, itu orang Kristen nggak bakal selamat. Itu menurut Paulus, Santo Paulus. Orang Katolik bilangnya Santo, kalau orang Protestan bilangnya Paulus, Rasul Paulus. Itu nggak bakal selamat kalian selama kalian tidak mengikuti 9 buah roh. Sedangkan di dalam Islam, keselamatan itu tidak ada insya Allah. Keselamatan itu adalah sebuah kepastian. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Ada mangkana akhirul kalami la ilaha illallah dahalal jannah. Ati babal jannati yaumul qiyamah. Fa astaftihu fayaqul hajin man anta anna Muhammad. Ya, Nabi Muhammad adalah orang pertama yang masuk surga. Sebelum Yesusmu itu masuk surga, Nabi Muhammad terlebih dahulu masuk surga. Sebagaimana di dalam kitabmu itu, yang terakhir menjadi yang terkemudian,
yang kemudian menjadi yang terakhir. Itu sabda Yesusmu itu, bahwa kami umat Islam inilah umat yang pertama kali masuk surga, sedangkan kalian digarami dengan api. Markus 9:49, siapa yang digarami dengan api? Kalian tuh, nggak dijawab tadi. Ya, kemudian apalagi? Kemudian Lukas 13 nomor 23-24. Kata Yesus, kalian itu nggak bakal masuk surga, hanya sedikit yang masuk surga. Kalian diusir oleh Yesus. Matius 5 nomor 21, 22, 23. Matius 7 21, 22. Siapa yang menyebut Yesus Tuhan masuk neraka. Bahkan mohon maaf, itu yang masuk neraka itu katanya Yesus juga. Siapa yang menyebut orang jahil, maka dia masuk neraka. Jeder kon. Baik, silakan. Si RK tadi pas closing nggak menunjukkan wajahnya, gua juga nggak. Silakan Bang Joseph. Yang kuat menerima kekalahan ya. Pak? Silakan, berarti giliran kita berbicara sudah diam. Anda mengajari saya tentang rebuttal. Ingat di debat kita yang sebelumnya Anda juga nggak ngerti cara closing, Anda bawa data baru. Giliran saya pakai cara yang sama, Anda melarang. Itulah Anda. Lalu Anda melarang Bang RK katanya, Bu, balikin kamera. Anda pun ngerokok ya dari tadi dan balikin kamera. Kita nggak ada masalah karena kita lebih dewasa. Anda mengklaim paling dewasa tapi Anda tidak menunjukkan sikap dewasa. Tapi nggak apa-apa, terserah. Itu contoh orang yang bertumbuh. Ya, dalam iman tentu saja. Kemudian yang pertama dalam konteks keselamatan, saya tidak menemukan jaminan. Karena tadi ada beberapa poin yang tidak dijawab. Bahkan kalaupun dijawab gak jelas. Berkaitan tentang Muhammad yang mengetahui ruh. Itu berkontradiksi dengan surah Al-Imran ayat 169 yang kamu tidak bantu untuk menjelaskannya lagi. Kenapa di situ dijelaskan ruh-ruhnya ada di bawah arsy Allah seperti membuka surga-surga? Berarti tadi Nandar sempat bawa di kesimpulan, Bang RK dan teman-teman, bahwa Muhammad lah yang pertama kali membuka pintu surga, yang pertama kali masuk ke surga, teman-teman. Itu sudah dibantah oleh Kores di data pertama. Ternyata yang pertama kali masuk surga disebutkan oleh Muhammad namanya siapa? Harisah. Kebanyakan bohong kan? Saya bilang beliau pembohong itu bukan karena saya, karena beliau sendiri inkonsisten dengan pengucapannya. Kemudian kamu bilang kami tidak jawab 1 Korintus 5 ayat 5, kemudian 1 Timotius 1 ayat 20 sudah dijawab tadi. Dalam hermeneutik tentang bagaimana penggunaan huruf Yunani. Bahwa diserahkan kepada iblis itu bukan berarti artinya iblis berkuasa, tidak. Artinya orang tersebut diekskomunikasi. Kata yang saya ulang-ulang, kamu dengar, makanya dengerin. Jangan cuma nyuruh saya dan Bang RK mencatat, saya mencatat, Bang RK mengetik. Ada nggak catatan kamu mengenai pertanyaan dan poin-poin kami? Enggak. Dari mana saya bisa tahu Bang RK? Bang RK juga pasti melihat gerak-gerik mereka. Bagaimana? Kores dalam mengulang apa yang sudah dijawab, apa ya tadi? Saya tinggal buka catatan. Jangan mengajari saya tentang etika, Bung. Ya, kita bisa melihat bagaimana orang terdidik dan tidak, bagaimana cara orang terpelajar dan tidak. Betul? Yang berikutnya, kamu meminta saya untuk tidak menjawab, oh tidak bisa. Saya sudah menekankan tadi, Yesus membawa orang-orang yang percaya sebelum zamannya Yesus datang, bahkan Yesus mampu membawa. 1 Petrus 3 ayat 19-20 dalilnya. Kamu kan dari tadi nggak dengerin kan? Saya sudah tekankan. Yesus turun untuk menyelamatkan orang-orang yang menanti dan kemudian membuka mereka ke surga. Buktinya di mana mereka sudah di surga? Ketika Yesus dalam peristiwa transfigurasi, permuliaan di Bukit Tabor, Yesus bercakap-cakap dengan Musa dan Elia. Ini pun endang kalau kau masih dengar, menjawab sekaligus bagaimana tuduhan kamu. Di kekristenan tidak ada orang mati bisa hidup, enggak. Yesus ngomong dengan Elia dan Musa, itu fakta. Dan itu tercatat dalam Alkitab, itu peristiwa di Gunung Tabor. Kamu bisa bantah nggak? Nggak bisa. Kemudian, Kores dari tadi mengulangi. Tuhan merevisi 4 kali peristiwa keselamatan. Adam jatuh dalam dosa, banjir Noah. Tuhan yang sama juga ada di dalam Al-Quran kamu yang nyontek kisah Alkitab. Emang banjir Noah cuma ada di Alkitab? Ini makanya saya bingung kenapa MUI nggak nangkep 2 orang ini ya. Blunder. Menyerang Kristen tapi juga menyerang Islam. Ibaratnya tampar pipi kanan orang Kristen, pipi kiri orang Islam juga kena. Kamu mengatakan Adam terusir, kamu nggak ngobrol masalah bagaimana keselamatan yang tadi sudah saya singgung. Kamu lupa, nggak catat juga kan? Bagaimana Adam bertobat dengan doanya, Rabbana zolamna anfusana, tetap manusia di dunia. Nggak dibantah itu ya kan? Dah, lupa kali, ini saya catat juga. Kemudian ada poin-poin yang berikutnya. Bagaimana kamu mengatakan Al-Baqarah ayat 7 kamu samakan dengan Yohanes 12 ayat 40. Jelas beda loh. Al-Baqarah ayat 7 itu tidak ada keterkaitannya partisipasi aktif manusia. Tadi kan saya sudah sebutkan kan, partisipasi.
kata kuncinya. Makanya dengerin sekali lagi cara orang berpendidikan diskusi. Partisipasi aktif manusia. Ketika manusia menolak keselamatan, maka Allah membiarkan dirinya untuk disesatkan. Kenapa? Karena pada akhirnya manusia memilih untuk menyesatkan diri. Allah tidak bisa kemudian menjadi double predestinasi. Ngerti? Allah hanya menetapkan keselamatan. Bukan artinya Allah juga menetapkan kecelakaan. Itu yang kamu gak paham dari tadi. Poinnya gak dapat Islam karena Islam memahami dalam konteks takdir. Jadi konteks keselamatan kamu, konsep keselamatan kamu bubuk semua sebenarnya. Tapi karena Islam melakukan defense mechanism, artinya mereka hanya ketawa-tawa ketika dijelaskan, mereka hanya menutup muka, mereka hanya pura-pura sibuk. Itu artinya mereka sudah mengakui mereka tidak mampu membantah. Bahkan mereka cenderung menggunakan data-data Yahudi dalam membantah kekristenan, terutama dalam membantah bagaimana moralitas orang seperti Yesus dibicarakan dalam Talmud. Iya, saya bisa membedakan mana Talmud, mana Targum. Lebih parah lagi, Talmud ditulis tahun 500 Masehi. Onkelos itu Targum, gak usah ngajarin saya. Onkelos itu seorang rabi, beliau memiliki Targum, Targum Onkelos, Targum Yerusalem, dan Targum-Targum lain yang gak usah ngajarin saya sudah tahu. Ya, jadi data-data kalian itu data-data sampah. Kenapa? Karena Al-Quran sendiri membantah data orang Yahudi. Ya kan? Wahai orang-orang beriman, tidak akan senang orang-orang Yahudi dan Nasrani sampai kamu mengikuti agama mereka. Artinya, orang Islam dilarang untuk mengikuti orang Yahudi dan Nasrani. Bagaimana mungkin orang Islam debat sama orang Kristen bawa data orang Yahudi? Makanya saya minta tolong ya, MUI ini coba untuk cross-check keislaman orang dua ini. Benar Islam nggak mereka? Ya, mereka tidak menjawab rukun iman, tidak dijawab. Apakah diimani oleh orang Islam kebanyakan? Nggak dijawab, itu gugur. Mereka tidak menjawab ketika bayi-bayi dilahirkan dalam keadaan fatrah, itu tidak dijawab, malah nyalain saya cara baca. Coba yang ngomong bahasa Arab bisa nggak bantah saya? Jangan kemana-mana ya, Endang ya. Jadi seperti itu, debat kita tidak menemukan jawaban karena Islam minim sekali membacakan Al-Quran mereka. Saya lebih sering mereka mendengarkan membaca Alkitab firman Tuhan dan juga tafsir orang Yahudi yang baru ada di abad ke-5 dan abad ke-6. Jadi saya rasa Allah akan cemburu ya, gitu. Silakan Bang RK dilanjutkan. Oke, terima kasih ya. Jadi Yesus berkata dalam Matius 28 ya, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman dan aku akan mengutus Roh Kudusku. Roh Kudus menyertai orang percaya sampai akhir zaman dan orang percaya itu ada di dalam gereja dan gereja adalah persekutuan orang-orang percaya. Ya, jadi kalau pertanyaan, siapa yang sudah terangkat ke surga yang ikut Yesus? Ya, Yesus sudah menyertai orang percaya di dalam gerejanya. Itu jelas di dalam Alkitab ya. Makanya suksesi apostolik di dalam gereja itu tidak terputus sampai sekarang. Ya. Suksesi gereja itu tidak terputus sampai sekarang. Karena apa? Dijaga dan dipelihara oleh gereja hingga detik ini. Tuhan menjaga dan pelihara gereja sampai detik ini. Dan kemudian ya, saya harap kalau dalam berdebat itu dicatat nih. Nih, ini yang etika dalam diskusi. Setiap argumentasi kalian kami catat nih. Saya catat nih argumentasi kalian sampai sekarang. Jadi bilang kami tidak jawab, ini saya catat nih 11 poin, bahkan ada 15 poin. Saya udah malas catat nih. 3 poin saya nggak catat. Ya. Karena saya udah malas debat ini. Ini saya catat, ya. Untuk Endang dan juga Kores kayaknya nggak catat itu perdebatan dan pertanyaan kan. Bicara tentang Bani Quraisy, lah Putri Muhammad aja nggak bisa dibela kok. Res, bisa nggak selamatin kaki Allah yang ada di neraka itu, Res? Ya. Yesus bangkit ke surga, Yesus naik ke surga, berarti Yesus di surga. Lah Nabi kamu di mana? Masih di kuburan kan, belum bangkit-bangkit. Katanya sama-sama utusan. Nabi kamu belum bangkit. Yesus kami sudah di surga. Gimana sih? Nah, jadi kami lebih mengikuti orang yang sudah ada di surga daripada orang yang masih ada dalam kuburan. Kemudian nandar. Ya, dalam konteks gereja Katolik, ya, orang yang percaya kepada Kristus itu tetap hidup. Makanya Yesus bilang, akulah kebangkitan hidup. Barang siapa yang percaya kepada akan tetap hidup walaupun sudah mati. Jadi kami meminta doa kepada orang hidup. Dan Maria, kami berdoa kepada Maria yang hidup. Bukan Maria yang mati. Bukan Muhammad yang belum masih dikubur. Sudah berakhir. Maaf kawan-kawan ya. Tega, tetap aja. Gak tega saya juga nandar, serius. Nah ini kayak gini kayak gini tuh, santai, tenang gitu loh, tersenyum. Kayak Gitu enggak, marah-marah, udah kamu botak, udah kamu kores gitu. Marah-marah kayak gitu ya. apalah. Iya udah RK ya. Oke ya, thank you ya. Belajar lagi chat ya. Botak, kau belajar lagi.
Mohon maaf untuk kawan-kawan Kristen dan Katolik kalau misalnya closing statement dari tim kalian kurang memuaskan. Mohon maaf. Ya, mohon maaf juga untuk teman-teman Islam kalau orang-orang ini tidak sanggup menjawab kaki Allah di neraka. Mohon maaf juga kami nggak bisa bikin puas karena kami kerjaannya bukan bikin puas, karena kami bukan pemuas nafsu, bukan seperti Muhammad dan pengikutnya ya. Ya, Yesus juga nanti muasin kawan-kawan Kristen di sorga dalam hal mengawini Ya. mereka semua. Nggak ada masalah itu. Ya, Jangan, saya jago gue. daripada banyak keping dah. Sholat aja sana sholat. Udah. Ya wes ya. Nah, oke lah. Kebiasaan deh di ujungnya mesti aja antum. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Oke lah. Kami mengampunimu. Nah, kami juga Mohon maaf, mengampuni Mas. ya, mohon maaf ya. Ya, dadah. Nah, dadah, tidur nyenyak ya Kores ya. Ya. Oh, pasti. Aduh, itulah susah ya kita berdebat orang yang tapi berdebat gitu ya, lebih banyak framing ya. Ya itu relatif ya, dinamika dalam berdebat itu adalah framing. Jadi klaim-klaim subjektif itu hal-hal biasa ya, apalagi dalam dunia debat. Framingan gitu kan, nggak menerima bahwa oh ini belum dijawab, itu hal biasa dalam dunia debat. Ya, jadi kalau mereka ya hal yang paling penting adalah ya mencatat semua argumentasi mereka. Pertanyaan mereka ya kita catat ya dan kita jawab. Ya. Ini pertanyaan mereka ya kita jawab. Saya catat semua pertanyaan-pertanyaan mereka. Ya, tapi memang itulah, gak apa-apa lah. Ya, klaim subjektif itu hal biasa, tetapi secara objektif ya gurunda Juma kalian sudah saya kalahkan. Ya, bukan berdebat di masing-masing room lalu mengklaim bahwa oh saya pemenangnya, enggak. Kita berdebat di luar room kita masing-masing. Ya, dan saya pemenangnya. Ya kan? Kalau mereka mau klaim menang ya silakan, itu subjektif. Ya, kemenangan saya adalah kemenangan objektif di mana gurunda kalian sudah saya kalah, saya libas. Jadi terserah, mungkin mereka belum bisa memberikan klaim kemenangan secara objektif. Jadi mereka senang memberikan klaim kemenangan secara subjektif. Subjektif itu hal biasa. Ya, itu hal biasa, itu. Jadi mereka lagi gila-gila klaim kemenangan. Ya silakan, kalau saya sih ya nggak gila-gila klaim kemenangan. Orang saya udah menangin kepalanya kok secara objektif, ngapain saya klaim saya menang? Kalau kalian mau klaim kalian menang, ya urusan kalian. Ya gitu ya, jelas ya. Ya jadi nggak usah kalian, ya saya sudah terbukti. Ya, yang kalahkan Juma adalah saya. Iya, saya sudah terbukti. Yang ngalahkan Juma di luar room masing-masing adalah saya. Ya, kalau kita berdebat di room masing-masing kayak gini, oh saya menang, itu subjektif. Ya, tapi saya terbukti, saya kalahkan Juma di luar dari room saya, tetapi di komal orang lain. Terbukti itu. Dan sampai detik ini Juma masih sakit hati dengan ucil-ucil. Makanya biarkan saja mereka senang ya teman-teman ya. Seperti itu ya. Gak apa-apa. Ya, hal biasa ya. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang selalu support ya. Bang Antoni thank you ya. Kak JJ terima kasih. Bang